Saya orang dari luar negeri, Pak. Saya Tanya bahasa dulu di mana Indonesia tinggal tidak Pak bagus. Bipo. Ya, Bukan luar negerinya, di mana Anda tinggal? tinggal Jakarta Pusat, Pak. Tapi saya bukan lahir dalam Indonesia. Saya dari luar negeri. Apa negara Anda Terus dulu? Apa negara Anda dulu? Pakistan, Pak. Saya negara. Oh, terima kasih. Ya. Oh, terima kasih. Oke, misal Maksud biar saya tegaskan, saya sampaikan ke Pak Vipo aja. Pak Vipo, pertanyaan dia begini Pak Vipo. Hukuman apa yang diperintahkan Yesus ketika ada orang memperkosa seorang perempuan? Itu yang dia maksud. Iya. Iya, Begitu Anda. silakan. Iya benar. Silakan. Silakan jawab Baik. Pak Vipo. Oke. saya mau bicara, tunggu dulu, Pak. Hukum negara, misal hukum negara Indonesia itu demokrasi. Benar atau tidak, Pak? Benar. Oke. Yang dalam hukum Indonesia, orang rape ada yang pidana atau tidak? Red apa maksudnya itu? Rape, Pak. Pisahkan dulu. Jangan amburadul. Ya, Pak, di dalam Old Testament, ya saya faham ada hukum bunuh orang. Benar kita. Benar sekali. Tapi di dalam New Testament gak ada ya seperti Old Testament ya. Benar atau tidak? Saya kurang paham menurut. Pak, di dalam Salah Bible, besar. Pak, Jangan ada Pak, simpulkan seperti itu. Bahwa bagaimana ini. Pak, di dalam Biblemu, Pak, itu tertulis bahwa Gabriel mendatangi Maria. Ini kedengaran suaraku ya, Bang Host? Halo? Aduh? Ya, jelas. Ya, di dalam Biblenya Pak Albert, malaikat Gabriel mendatangi Maria. Hai Maria, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya kan? Nah, di dalam Biblemu Pak, 83 tertulis anak manusia. Ketika Yesus lahir, dia masih anak manusia. Engkau akan melahirkan seorang anak manusia ya. Ketika dia lahir, engkau akan melahirkan seorang anak manusia. Ketika dia terangkat duduk di samping Bapa, dia masih tetap anak manusia. Dan ketika dia turun, anak manusia akan turun. Dia tidak pernah berubah jadi Tuhan, Pak. Jadi, pertanyaan saya, kenapa Bapak menganggap dia Tuhan? Sementara Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, Pak. Silakan lanjut, Bang Handi. Oh, mana Pak itu, Pak Albert terlempar ya. Jaringannya kali. Ya, dan kalau dia tidak menganggap Maria hanya sebagai ibu rohani ya. Coba nanti saya naikin lagi. Ya tadi ibu rohani bukan ibu kandung. Padahal kalau bukan ibu kandung berarti Bunda Maria nggak pernah mengandung dong. Parah. Mana ini Pak Albert nih? Pak Akan Albert bertentangan kadang-kadang banget gitu. dengan Katolik itu loh, Bang Handi. Katolik kan itu memuja-muja Bunda Maria itu. Ini berarti Protestan ini. Kalau saya sih orangnya itu saya nggak mau membantah orang ya. Saya ikuti apa maunya saja gitu aja. Itu Jadi kayaknya tadi pulsanya habis tadi, ada sinyal merah tadi itu. Tidak, bukan itu. Pak Albert sering gitu, belum klimaks udah hilang, belum klimaks Enggak, udah hilang. sinyal merah sama kayak aku juga tadi, Abu tadi sama itu. Signal ya. Kalau Sinyalnya merah tadi berarti paketnya udah mau habis. Dia kalau udah mau habis paketnya berarti sinyalnya merah. Waduh. Kok bisa Sini gitu nomormu tak lagi? izin paket. Mana nomormu tak izin Lagi paket? seru. Lagi seru-seru malah. Enggak, paket habis itu. Sinyal merah tadi saya lihat tadi. Ada garis-garis merah. Tapi kalau Om Meme ini orangnya dari dulu ya manteng gitu, terus santai, sabar. Mei, gue mau nanya lu makan apa sih kok kelewat sabar lu? Enggak, kalau aku tergantung pendebatnya juga Bang Handi. Ya udah lu ngobrol sama Ibu Rama deh, nyambung kayaknya lu berdua. Gue pengen dulu menikmati kopi malam ini, Om Meme. Kalau Bu Rama sama lu nyantai, kena dia barangnya. Serobit, serobit. Kena barangnya tuh ya. Ya, serobit. Masuk barang tuh. Kalau Pak Pipo nggak cocok sama Ibu Rama. Ya udah datang Pak Albert. Pak Albert ini sering bikin kita ngambang nih. Belum, ya silakan Pak Albert. Selamat datang. Oh iya. Sorry jaringan tadi Pak. Halo. Oke, silakan. Lanjut. Oh dengar Pak.
Dengar Iya, dengar. dengar. Jelas Oh iya jelas. iya iya oke. Kayak Sorry kayak ya jaringan pendeta, tadi kayak tiba-tiba pendeta-pendeta putus. kalau lagi khotbah suaranya itu Pak Albert John. Enggak juga. Jangan-jangan Enggak Pak, pendeta enggak. ini. Saya cuman saya jujur aja Pak ya, jujur. Udah 18 tahun saya nggak baca Alkitab Pak. Saya ke gereja udah ada 7 tahun. Jujur, benar. Benar. Karena Parah, begini parah, Pak, lingkungan parah. saya kan lingkungan muslim juga. Kebetulan teman-teman saya juga muslim sama. Sama semua. Jadi mereka juga nggak pernah sholat, sama kayak saya Pak. Itu. Oh, ngumpulnya bareng-bareng ya, yang nggak ke Iya, gereja, jadi nggak sholat, saya ngumpul ini ya. kadang, ah, Yang iya, nggak ke betul. gereja, semuanya ngumpul jadi satu. Pas itu pasukan Bodrex namanya itu. Iya benar Pak, benar. Jadi saya katakan bahwa saya ini memang bukan orang apa ya ahli dalam firman Tuhan, tapi ya gimana hanya menurut feeling saya bagaimana ini begini, contohnya seperti perbedaan Isa dan Yesus tadi itu kan menurut yang saya dengar Pak. Begitu. Contoh begini masalah Quran ya. Saya itu nggak tahu apa-apa dengan Quran loh Pak. Cuman saya kadang bisa memahami Al-Quran dari perkataan-perkataan misalnya para ustadz di YouTube apa gitu aja. Karena saya memang orangnya masa bodoh Pak terhadap agama lain gitu. Iya. Pak Albert di mana, Pak? Saya di Jawa Tengah Pak. Wih, Oh, Jawa Tengah nangan di, Pak. Saya di Semarang. Oh, Semarang. Iya. Oke. Tetangga Pak aku yang Blora, Pak. Bloro. Oh Blora, ya tahu Blora ya. Tempat saya juga ada orang Blora itu Pak. Deh, matun Karena sangat ya, Pak. banyak Katolik ya di Semarang itu Katolik banyak ya. Kalau Semarang rata-rata Katolik Pak saya lihat. Iya. Kalau saya kan Protestan. Protestan juga ya seperti yang saya bilang tadi Pak. Emang udah lama gak ke gereja. Ya saya ini termasuk orang berdosa, orang kotor lah. Mungkin dia ada Tuhan gitu. Cuma ya ini hanya mencoba-coba aja gitu Pak. Iya, Tapi nggak kalau apa-apa. Bapak- Sering debat aja diskusi. Tapi kalau Pak Albert nggak gereja bagus juga sih, Pak, karena memang nggak ada perintahnya pergi gereja hari belum. Minggu, Pak. Ini baru kedua Pak. Ini baru kedua saya masuk live TikTok dan yang begini Pak, pernah juga sempat siang-siang saya minta maaf sebelumnya, mungkin pada waktu itu ada sedikit saya ngomong agak keras, waktu itu agak marah-marah karena di situ saya lihat ada satu yang penanya berkata, Tuhanmu kok digantung gitu, menurut saya penghinaan. Itu aja waktu itu. Iya. Jadi Tapi- ini Dan saya Pak, pun begini Pak ya, berdiskusi seperti ini Pak, saya sebenarnya nggak enak loh. Kenapa nggak enak? Ini udah saya izin ke teman-teman Muslim. Makanya saya nggak mau menyeberang ke arah Ada, Muslim, Pak. nggak mau saya. Kubacakan ayatnya Pak, kubacakan ayatnya ya. Di Galatia 3:13. Itu tergantung tuh Yesus terkutuk gimana, di Bu? salib Pak. Itu ada ayatnya Pak. Jadi Galatia 3:13. Nah, itu Galatia 3. Oh Yesus iya, saya jelasin Pak ya, Bu ya. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah itu Pak, jadi jangan alergi. Iya, juga saya kalau- jelaskan dulu Pak ya. Enggak, itu memang benar ada kok. Kenapa alergi? Cuma mungkin Ibu belum paham maksudnya itu. Jadi begini Bu, di zaman Yesus waktu itu, ataupun di sejarah bangsa Israel, siapa penjahat paling jahat, itu mereka pasti disalibkan. Disalib. Karena itulah perbuatan terkutuk. Wah, dia harus disalib. Artinya dalam maksud itu adalah bahwa Yesus yang tidak bersalah, dia suci, itu memang disalibkan untuk sebagai penebusan atas hukum-hukum atas dosa-dosa manusia mulai dari zaman Adam gitu, Bu. Itu maksudnya, Tapi- itu menurut saya. Tapi menurut Galatia Paulus ini, setiap orang yang digantung di tiang salib terkutuk. Ya itu kan, Ya, ya tapi kan intinya begini Mas ya, mau kita bilang terkutuk ini itu, tapi kan faktanya dia kan bangkit dari kematiannya. Artinya Iya. begini, dia sendiri mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa kembali mengambil nyawaku. Artinya memang benar Mas, dia telah mati sebagai penebusan, tetapi dia telah mengalahkan maut. Artinya dia itu adalah menang. Makanya dia menjadi kekal selama-lamanya. Begitu. Dan akhirnya setelah dia bangkit ke surga, dia kembali turun ke dunia menjumpai murid-muridnya. Belum. Ke setan. Itu kan bukti nyata, Pak. Kita kan melihat dalam sebuah film atau pertandingan kan akhirnya, Pak. Kita jangan melihat begini-begini. Akhirnya dia memang menang mengalahkan maut. Gitu, Pak. Itu.
Dia Saya dan sarankan memang gini, Pak, saya Ah, sarankan gini. Kalau mau menuhankan Yesus, coba ikuti kata-kata Yesus, Pak. Kata Yesus begini, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah kan Yesus itu bukan Tuhan karena dia bersyukur kepada Tuhan. Bapaknya itu artinya dia, Tuhan. Bu, mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara bersyukur. Yang kedua, Bu, dia itu berkomunikasi dengan Bapaknya. Ya, iya. Berkomunikasi. Bukan berarti tolong saya, tolong. Enggak gitu. Maksudnya dia berkomunikasi dengan Bapaknya, Bu. Kalau Karena memang begitu- dia sekakikat dengan Bapa. Kalau begitu Nah, itu. Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Berbeda Anda tempat, Pak. salah. Loh. Intinya begini, Pak. Kok salah, Allah Pak? itu, Bapa itu, Yahweh itu punya kuasa segala ruang dan waktu itu di dalam kekuasaannya loh, Pak. Bukan seperti yang mungkin dalam Pak, iman saudara bahwa begini, Bapak. ketika di satu tempat dia ada hanya harus tertuju ke tempat Pak, itu, enggak. Pak, Yesus di bumi itu, Pak, 33 tahun setengah. Buktinya Ya. waktu dia ada di bumi, menurut Ibu Rahma tadi itu, dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Nah, kalau Ya. Yesus ini Tuhan ada di bumi, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Lah, Benar, Pak. arti berkomunikasi antara firman dengan Bapa. Iya, Bukan Tuhan dengan Yesus- Tuhan. Yesus Sekarang kan begini, Tuhan, Pak. coba Bapak Yesus kan Anda Tuhan. tunjukkan, sekarang begini aja. Coba Anda tunjukkan ayatnya yang mengatakan Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Nggak ada. Oke, Nggak tapi ada. Yesus kan Tuhan, Ya. Pak. Yesus kan Tuhan. Kan ku bilang Pak, Anda belum mengerti bahwa Yahweh itu bersatu dengan firman dan rohnya. Anda selalu Buktikan kayak memisah-misahkan. Aku buktikan, Pak. Eh, Aku buktikan. Tuhan itu Buktikan. Pak nggak berdasarkan Pak. bilangan. Tuhan itu berdasarkan Aku buktikan, Pak. kuasanya. Ketika dia di Taman Getsemani, Pak, dia berdoa kepada, ya Bapakku, ingat ya di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau cawan ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu yang terjadi. Jikalau cawan ini bisa lalu di hadapanku, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Nah, Bapak bilang Yesus adalah Bapak itu sendiri, atau ada Yesus bersatu dengan Bapak. Nah kan tidak itu, Pak. Buktinya Begini dia Bu, berdoa seperti Ibu juga harus melihat sisi kemanusiaannya. Dia itu firman turun ke dunia dalam bentuk manusia. Dia harus seperti manusia benar-benar Bu. Kalau dia itu menjadi manusia ilahi Bu, Anda bakal terbakar kalau ketemu sama dia. Di situ Anda harus berpikir, dia itu 100% kasih lagi. manusia, 100% ilahi. Ku kasih lagi Anda itu ayat. bagaimana Ku kasih sih? lagi ayat, Pak. Ku kasih lagi Kasih ayat. coba, Dua tawar ayat mana 6. yang Anda kasih, saya jawab semuanya. Oke, 2 Tawarik 6. Udah 15 tahun loh ya, nggak baca Dua Alkitab ya, 15 tahun. Ya oke. Oke. Akankah Allah diam bersama manusia di bumi? Dengar Pak ya. Akankah Allah diam bersama manusia di muka bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak akan mampu memuat engkau. Nah, kenapa bisa tuh Tuhanmu itu keliling nggak apa-apa tuh? Dia bisa Justru kok itu makanya dia manusia. turun ke dunia dalam bentuk manusia, Ibu. Kan tidak bisa Anda dimuat, itu Pak. lah, Tidak bisa Anda itu dimuat. bagaimana? Mungkin begini Bu, diluruskan dulu kekuasaan nih. Tuhan itu Bu nggak terbatas, terserah dia mau jadi apa, terserah Nah, dia sebelum mau jauh wujud apa, gimana sih Nah, Anda? begini Bu, sebelum jauh, tadi kan Pak Albert udah mengatakan Yesus itu selama hidup di bumi dia Tuhan. Betul ya Pak Albert ya? Apa? Selama Yesus hidup di dunia ini, dia Tuhan apa manusia, Pak? Selama sebelum dia turun ke dunia, Di bumi aja, Pak, di dan bumi setelah, aja. Enggak, selamanya. Sebelum dia turun ke dunia pun dan hidup di dunia, bahkan sampai hari kiamat, Pak, dia adalah Tuhan dan juru selamat dunia, Oke. Pak. Iya, Anda artinya itu bagaimana? dengar Pak, selama dia ada di benerin Pak, selama ada di dunia ini 33 tahun, dia adalah Tuhan. Betul ya Pak ya? Jelas, dia Betul Tuhan nggak? sebelum Jelas, dunia oke. ada, setelah dia di dunia Iya, dan sampai udah. selama-lamanya tetap Ya udah, he is a oke. God. Iya, dia Tuhan. Nah, Yes. kalau Yesus berdoa, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Betul dong? Dia sang firman berkomunikasi dengan Bapaknya. Ya begini Pak. Ya. Biar Anda tahu ya, Allah Gimana? tanpa turun ke dunia dalam manusia sampai kapanpun Katanya dunia tidak akan Tuhan, pernah Pak. mengenal Tuhannya. Gini aja, saya rubah pertanyaannya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Ya, artinya yang berdoa Deal. Tuhannya atau manusianya? Apanya? Kemanusiaannya
Kan aku bilang Kemanusiaannya tadi. berdoa. Iya, Kemanusiaannya iyalah. Dia kan berdoa. 100% Oke. manusia, 100% Waktu Tuhan. kemanusiaannya, ya waktu kemanusiaannya berdoa, ketuhanannya ada di mana? Dia tetap dalam dirinya ada kuasa ketuhanan. Oke. Oke. Jangan Anda pisahkan. Apakah ketuhanannya ikut berdoa? Apa? Ketuhanan yang Apakah Kan ketuhanan aku bilang, dalam Pak. diri? Dengerin Ah, dulu, Pak. Anda Dengerin sudah dulu. bertanya. Dengerin Iya, dulu, iya. Bapak. Iya, iya, iya. Apakah ketuhanan di dalam diri Yesus ini ikut berdoa kalau manusianya berdoa? Ikut atau tidak, Iya, Pak? jelas. Kan Jelas dia bilang ikut. dari sisi Artinya, kemanusiaannya. kalau jelas ikut, Kemanusiaannya. artinya adalah manusia ini berdoa, ketuhanan ikut berdoa, artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dua Tuhannya dua. Jelas toh? Enggak, satu Satu di bumi, firman satu di surga, berdoa Pak. kepada Bapaknya. Iya, Firman, Tuhan. Iya jelas. Bapak kan Tuhan, Yesus Firmannya kan Tuhan. turun ke dunia, Pak. Firmannya kan Iya, turun ke Pak. dunia. Sementara Bapak menguasai segala ruang dan iya, waktu. Bapak itu di surga Tuhan, Yesus di bumi Tuhan, ya Pak ya. Jadi Tuhan berdoa kepada Ya, Tuhan. semuanya Tuhan. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Firman berdoa kepada Bapa. Ya, ya. Iya, Berdoa, tuh. berkomunikasi antara Iya. Bapa dengan Firman. Iya, Berkomunikasi Tuhan. Ya antara udah. pemilik Firman dengan Firman. Jadi Berkomunikasi Tuhan. antara Iya, iya, pemilik iya. Firman dan Firman. Berkomunikasi jadi antara Tuhan. Firman dan pemilik Firman. Anda paham? Iya, Capek saya jelasin Tuhan, seperti ini. Tuhan, bentar Pak. Tuhan berkomunikasi kepada Tuhan gitu ya. Firman berkomunikasi Betul. dengan sang pemilik firman. Anda harus bedakan itu. Firman Oke. berkomunikasi dengan sang Ya. pemilik firman. Firman ini Sekarang siapa, bisa Pak? saya Firman bertanya. ini siapa? Sekarang begini dulu, Pak. Sekarang begini. Jangan Pak, Anda terus Pak, bertanya ini dong. clear dulu nih, Pak. Anda takut Iya, satu ya? lagi Pak. Iya. Terakhir iya, Pak. iya, iya. Firman ini siapa Pak? Firman ini siapa? Jesus Christ. Iya. Ya, Yesus ini Tuhan nggak? Ih, Pak, maaf ya. Saya bingung dengan pertanyaan Anda. Dari zaman purba hingga hari ini itu terus pertanyaan Anda. Dari tadi saya udah jawab. Tapi Capek kalau jawabnya, begitu Pak. akui saja Itu cara Pak, akui bersikapnya saja. seperti itu. Iya, tapi Bapak nanti endingnya tidak mengakui kalau Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Firman berkomunikasi dengan sang pemilik firman, Pak. Firman ini framing Yesus kan seperti Pak? itu. Firman ini Yes. Tuhan nggak Pak? Iya, firman ini Yes. Tuhan ya Pak? Iya. Jadi Yes. Tuhan firman ini berkomunikasi dengan Tuhan Tetapi yang ada di surga. analoginya adalah sang pemilik firman itu berkomunikasi dengan sang firman. Apa bedanya? Jadi Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Sang pemilik firman berkomunikasi dengan firmannya. Iya, firmannya ini kan Tuhan Kalau Pak. itu penafsiran Bapak, terserah Bapak. Tapi Pak, tanya Firman ini memang kan seperti Tuhan itu. Pak. Iya, firman ini kan Tuhan. Yes. Bapak, Kan dia Iya. bersama-sama, bersatu dengan sang Bapa. Kan bersatu Handi, dengan sang Bapa. Bapak di dalam Yesus. Bapak di dalam Yesus kan mereka kan satu. Dia berdoa kepada siapa kan mereka satu nih. Bapak, Anak dan Roh Kudus. Dia kan satu. Berdoa Lah. kepada siapa lagi? Iya jelas dia sebagai firman yang turun ke dunia, Ibu, dia harus seperti manusia, tapi manusia suci ya. Itu Kan- sekarang saya bisa Bapak dia bertanya satu. enggak? Sekarang saya bisa bertanya. Bapak- Capek loh ditanya mulu. Bapak- Bingung saya Jelasin Glenn dulu. ini. Jelasin dulu, Sekarang Pak. saya bisa Bapak kan bertanya Yesus enggak, satu. Ibu? Ibu, Pak, saya Bapak- bisa bertanya. Kalau begini, Bu, kalau kalau Anda terus bertanya menurut logika berpikir Anda dan bukan untuk mencari kebenaran, enggak sampai dunia kiamat enggak bakal Anda dapatkan, Ibu. Oke, ini satu jelasan baru bertanya, Pak. Bapak. Lah Bapak dari kan tadi dan Anda Yesus bertanya terus, satu. kapan saya nanyanya bingung? Ini room apa sih? Room Hindu, Buddha, Islam, Kristen? Kok bahasnya itu? Kok Anda yang bertanya kepada saya? Aneh, Bu. Sabar, Aneh Bapak. itu, aneh room kalian ini. Kan tadi Aneh. Bapak bilang. Kalian Bapak dan itu, Yesus Bu, satu. kalian Ketika itu dia harus berdoa belajar kepada kepada room-room dirinya ya, Pak. seperti Pak. Jackie dan Mikana, Bu. Tanya jawab Pak, dong tentang sabar. iman Anda. Lah, ini Anda Iya, baru- bukan Kristen, tapi kok Anda menjual-jual ayat agama lain? Bingung saya. Ibu dengerin dulu saya. Gitu loh, Pak. Hah? Satu ini satu. Enggak Satu, Pak. begini. Satu. Ku bilang sama ibu dulu, Bapak. diam dulu Anda. Ini room Hindu, Buddha, Kristen, apa Islam sih? Bingung saya.
Lah, kami masuk ke sini, Bu, harusnya kami yang bertanya kepada Ibu, bukan malahan Ibu yang bertanya kepada kami. Kalian harus belajar itu Boleh loh. lah, Pak. Ganti. Kalau kalian Terakhir. berdakwah, Bu, enggak. Kalau kalian berdakwah, Bu, juallah agama Anda. Jual dengan kebenaran biar kami bisa tahu dan kami dapat hidayah. Bukan malahan Anda itu membahas-bahas keyakinan orang lain. Aku Dan malahan bertanya, Anda yang Pak. bertanya. Pak, Gimana sih Anda Yesus ini? dan Bapak satu, Pak. Kata Bapak Yesus dan Bapak satu. Nah, ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada Saya dirinya udah sendiri. capek jelasinnya dari tadi, Bu. Pusing kepala saya pecah. Mas, begini Bu ya, pertanyaan Anda seperti anak TK mulu. Itu terus masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan. Tuhan ini, Tuhan ini. Nggak pernah Anda tanya bagaimana isi firman-Nya. Bukankah di dalam agama itu yang terpenting adalah firman Tuhan, bagaimana Anda saling mengasihi. Itu yang perlu Anda perbandingkan. Firman. Kan Bible itu kan firman-Nya, ini yang kita bahas. Ya firman, jelas Pak. Masa dong. kita bahas gado-gado. Ya, Ya kita bahas firman jelas. ini, Pak. Ya makanya begini, kan sekarang begini Bu, tadi sekarang kan begini, bisa nggak saya bertanya sama Anda, sama kalian? Ya jawab dulu yang satu baru bertanya ya. Lah dari tadi ada sudah saya jawab 1000 kali, Anda giliran apa ditanya? Ini room apaan sih? Bingung saya. Kok Bapak Anda itu yang nggak bertanya menjawab, kepada Pak. saya? Kepada yang Tadi. punya room ini bingung. Ini sebenarnya yang punya room agama apa? Anda buka room tapi kok Anda bertanya ke orang lain? Harusnya Bu, kalau Anda berdakwah, jual dulu biar saya tanya. Bukan malah bahas Udah Jesus tanya. Christ. Lah Oke, itu. tanya. Lah Jangan itu. nangis. Ibu, Tanya. enggak saya enggak nangis loh. Ibu, jawab pertanyaan saya. Silakan Pak, silakan. Oke. Apa agama dari orang tua Nabi Muhammad dan siapa yang dia sembah? Oke. Apa agama? Yes. Agama Saya dari jawab. Ya. orang tua ya. Ya. Nama ya. Itu ketika zaman ayahandanya itu kan zaman ini ya. Kalau di Al-Qur'an begini ya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa ya. Ya. Mereka mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kalau itu di Al-Qur'an Pak ya. Adapun kalau ketika zaman-zaman itu zaman Fatra ya ada kekosongan nabi, kekosongan utusan. Ya tetapi kalau kita lihat ya Abdullah itu kan abdi Allah. Itu sudah Yes. sudah melihat apa yang merujuk kepada millat Ibrahim ya. Fattabi'u millat Ibrahim hanifa. Berarti mereka mengikuti millat Ibrahim, Pak. Ya lanjut Bang. Iya. Bang Handi. Udah kurang Oke. lebih mengikuti mila Ibrahim. Oh seperti Sama. itu Mas ya. Begini, oke, Ya, saya ya. jelaskan lagi ya. Seperti yang saya tadi bilang Mas, saya itu nggak pernah belajar kitab orang lain, tapi yang pernah saya dengar, ini bukan malah pernah, sering saya dengar, itu dari ustadz-ustadz Muslim ya di YouTube. Begini, menurut Ustadz siapa itu Mas ya, Ustadz? Tapi koreksi saya kalau salah ya, koreksi saya mohon ya. Menurut Ustadz, dia berdebat dengan Ustadz Sobat, tapi berdebat bukan berdebat secara langsung ya. Menurut Ustadz itu berkata bahwa ketika sahabat Muhammad berkata kepada Rasul, apakah ayahku, ibumu, ayahku dan ibuku atau dan ayahmu dan ibumu masuk surga Rasul, tetapi Rasul berkata, ibuku, ayah kita masuk neraka. Lah begini Oke, Mas. saya jawab. Ini, Saya jawab. itu jawab. Ya, tunggu ntar ya. Kalau memang dia itu orang beriman, Mas, kenapa mesti dia masuk neraka? Kalau memang Saya dia jawab. menyembah Tuhan yang Anda sembah hari ini. Oke. Oke, saya jawab ya. Sebagaimana di hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan sebagai berikut gitu ya Pak ya. Artinya ya, salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Maksudnya begini Bapak, Nabi Muhammad SAW itu tidak mau mengecewakan orang bahwa ayahmu ada di neraka. Ayah yang dimaksud di sini Nabi Muhammad adalah pamannya sang Abu Lahab. Gitu loh Pak. Jadi bukan ayah betul-betul ayah kandungnya gitu loh. Jadi bahasa di dalam ini saya kan belum kelar Pak. Bahasa di dalam Nabi Muhammad itu tidak pernah mau menyakiti hati seseorang yang bertanya. Jadi dia mengambil contoh seperti ayahnya padahal sebenarnya itu adalah pamannya. Itu penjelasan ustadz kami dalam menjelaskan gitu loh Bapak.
Iya, betul. Saya hargai pendapat Anda, Mas. Eh, Sekarang pertanyaan saya, apakah tafsir yang Anda katakan itu adalah pamannya ada tertulis jelas di dalam Al-Quran? Ini hadis, Pak. Ini hadis, gitu ya. Iya. Jadi Apakah itu hadis itu jelas tertulis di situ ada bahwa sebenarnya yang dia maksud itu adalah pamannya sendiri? Karena setahu saya, Pak, namanya ayah udah pasti beda dengan paman. Apa salahnya dia mengucapkan ayah bukan paman? Tadi kan saya udah jelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau menyakiti orang yang bertanya. Jadi dia membandingkan bahwa ayahku juga, padahal sebenarnya tujuannya kepada pamannya agar orang ini tidak kecewa dan tidak bisa sakit hati sepanjang hidupnya kalau ayahnya itu ada di neraka. Siapa sih penghuni neraka itu? Yes. Adalah Anda kan udah dijelaskan tadi Ibu Rahma bahwa ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu adalah Yes. orang yang lurus gitu ya. Tidak mungkinlah ayahanda itu masuk neraka karena mengikuti mila Ibrahim kan gitu. Nah yang dimaksud adalah Abu Lahab pamannya ini yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengambil analogi supaya tidak menyakiti orang yang bertanya. Itu jawabannya, Pak. Yes, saya hargai pendapat Anda, saudaraku. Sekarang saya bertanya, bukankah firman itu antara yes or not? Oh, tidak. Bukankah kebenaran itu harusnya dengan jelas, bukan berarti Ada- harus memikirkan perasaan orang lain. Ada Maaf ya, ya, saya itu jawab. di Saya dalam jawab. iman saya ya. Ya saya jawab. Jangan ke iman Anda, jangan. Ada kalanya yes or no, ada kalanya tidak yes or no. Ada kalanya juga tidak mengatakan sebagaimana sebenarnya dalam hal suatu kondisi darurat. Boleh berbohong dalam kondisi darurat. Jadi tidak semua yes or no. Yes or no-nya seperti sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu yes or no. Yes. Ya, itu ada yes or no-nya, ada tidak, Pak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling cerdas dalam berdiplomasi dan paling mengerti orang-orang di sekitarnya. Oke. Gitu loh, Pak, jawabannya ya. Oke, Oke. saya menghargai pendapat Anda. Memang harus Sekarang dihargai, pertanyaan Pak. saya begini. Apakah kesepakatan ini disepakati oleh seluruh muslim? Insya Allah Bahwa disepakati, Pak. yang tapi kenapa Ustadz Firanda tetap bertahan di dalam perkataannya bahwa jelas itu ayahnya, dan dia berkata, saya juga tidak sedih ketika Nabi berkata seperti itu, saudaraku. Tetapi bagaimana Nabi udah berkata seperti itu? Ini bagaimana, Pak? Ya, itu Ustadz Firanda yang menafsirkan, Pak. Gitu ya. Jadi jangan membawa pendapat orang lain Anda bawa ke sini. Ini pendapat saya. Gitu loh, Bapak. Karena Oh, ini juga berarti masalah ini buruh. pendapat Bapak. Dengerin dulu, Pak. Dengar, ini masalah buruh. Iya, masalah pendapat penafsiran itu. Tapi mayoritas seluruh ulama-ulama yang ada di bumi ini berkata demikian. Saya berguru kepada guru saya. Saya berguru kepada dosen berarti saya. ini Dosen saya, dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu, Pak. Dosen saya adalah Imam Masjid Istiqlal Jakarta, Dr. Nazarudin Rasak. Tanya aja beliau, itu dosen saya. Nggak mungkin saya salah. Iya. Oke? Iya, betul Pak. Saya nggak ada urusan dengan siapa dosen Anda. Saya kan berurusan dengan firman, ya, bukan dengan orang lain. Kok firman? Artinya Kok ini firman, Pak? maksudnya firman itu yang tertulis dalam kitab suci, Pak. Bukan dengan misalnya Jangan dengan pendapat yang ini, Jangan itu, ditabrak-tabrakin, enggak. Pak. Jangan ditabrak-tabrakin sama akidah Bapak gitu loh. Makanya saya tanya, apakah ada dalilnya tertulis seperti itu? Ya kan itu menurut penafsiran penafsirannya. Bapak. Itu penafsirannya Oh, begitu. Bu iya, Ais, artinya tanya memang- Ustaz Abdul Somad, penafsirannya juga begitu. Oh Gitu ya. ya. Oke. Dan pertanyaan saya selanjutnya, jadi Nabi Muhammad itu mendapat wahyu di Goa Hira di usianya yang ke-41 tahun. Oke? Benar, Pak? Bertanya aja dulu, Pak. Ya, jadi begini Pak, ada nggak saksi yang melihat bahwa dia itu betul-betul mendapatkan wahyu dari katanya malaikat Jibril? Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Oke, baik. Dalam proses pewahyuan pertama kali Nabi Muhammad SAW kan bertahanus di Gua Hira karena dia meninggalkan huru hara di tempatnya, dia mengasingkan diri bertahanus di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril
Jadi Anda kalau bertanya apakah ada saksi, saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Tidaklah saksi manusia, Pak. Itu jawabannya. Oh, berarti nggak ada saksinya di luar daripada Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan Jibril, Pak ya? Tidak ada manusia di sana, Pak. Oh, iya 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 iya. Oke, saya nggak mau lanjut pertanyaan. Nah, intinya saya mengerti lah ibaratnya kan gitu. Sebagaimana juga saya kombinasi boleh ya, Pak ya? Wah, boleh, nggak apa-apa, Pak. Oke, Silakan. baik, makasih. Sebagaimana juga Yohanes 17:8, Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Waktu Yesus menerima firman tidak ada juga saksi, Bapak. Sama toh? Ya, tapi Jangan, ya, Bang tapi Handi, kan Bang namanya Handi, Bang tapi Handi. begini, Ya. Pak, bedanya kan Pak Albert, Pak tap- Albert, jangan Hah? dulu, jangan bandingkan dengan Tuhannya, bandingkan dengan Paulus. Di situ siapa saksinya dia diangkat jadi rasul? Siapa saksinya Paulus? Paulus tahu dia mengaku jadi rasul. Ayo. Atau jangan bandingkan Mas, dengan Tuhan mereka. enggak, dulu, Banding- enggak, saya jawab dulu Paulus pertanyaan tadi. itu loh, Jangan- siapa? Enggak, saya jawab dulu. Dia Saya mengaku jawab dulu terpilih pertanyaan tadi. dalam kandungan. Ah, Enggak, makanya. tadi kan Bapak ini berkata bahwa bagaimana siapa saksinya Yesus mendapatkan firman kan gitu. Begini Pak, beda lah. Kalau Yesus itu kan udah banyak dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, Pak. Enggak saksi, Pak. Ada saksi apa enggak? Itu aja. Ya, Pertanyaan Bapak saya jawab singkat loh. Saya jawab, Eh, pertanyaan Bapak saya jawab singkat, tidak ada saksi manusia. Pertanyaan sama. Waktu Yesus menerima firman, Yohanes 17:8 itu, ada nggak saksinya? A, ada, Yesus B tidak ada. Pak, dia tidak menerima firman loh, Pak. Dia firman. Gimana sih dari awal udah Saya bacain dijelasin? datanya. Saya bacain datanya ya, data. Gimana? Sebentar, saya bacain datanya ya. Saya hafal sebenarnya tapi saya harus Firman baca. Ntar dulu jawab, Bu. Ntar dulu, Bu. Firman Ya. yang menjadi manusia. Bukan itu, saya jawab. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Artinya di sini Yesus menerima firman Bapak dan menyampaikan firman. Pertanyaannya, Ya. waktu Yesus menerima firman, apakah ada saksi? A, ada, B tidak ada. Ya, kan ku bilang Pak, dia itu adalah firman. Bagaimana dia bisa menerima firman? Nah, ini tertulis Pak di data Bapak Yohanes 17:8 menerima firman Pak. Lah, sekarang begini, kita nggak berbicara masalah firman. Ini tapi data Bapak. Jangan dibantah datanya dong. Saya bacain lagi nih. Saya bacain lagi. Sebab Silakan. segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Jadi ada yang menyampaikan firman kepada Yesus. Dan firman Ya. itu diterima oleh Yesus. Dan firman Ya. ini disampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, Ya. waktu Yesus menerima firman, apakah ada saksi? A, ada, B tidak ada. Lah, dia tidak butuh saksi Pak, karena dia itu firman sendiri. Berarti Buat tidak apa ada dia saksi, butuh Pak. Berarti tidak ada saksi. Iya, emang dia nggak Oke. butuh saksi kok. Ya Orang ngomong dong dia dari firman- tadi, firman Pak. itu Ngomong dari sendiri. tadi. Ngomong dari tadi tidak ada saksi, udah. Iya, Gitu. iya. Satu Jadi lagi, Pak. begini. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Iya, Pak. iya, Izin, iya. Pak. Satu lagi, Pak. Lah kok kembali bertanya Pak? Iya kan nggak apa-apa. Nggak, masalah Masa saksi, Pak. sekali ditanya langsung nanya. Iya nanti kembali? tanya lagi, Pak. Gampang kok. Iya. Sekali lagi, Pak. Waktu Paulus di dalam penjara 2 tahun, Pak. Terus dia menulis surat. Ada saksinya nggak, Pak? Gimana? Waktu Tapi kan Paulus. Pak Dengerin tanya dulu, Pak. surat itu nyampe Pak. Enggak, dia menulis surat di dalam Iya. penjara kan di penjara di Sidam Pelik 2 tahun Pak, diputuskan 2 tahun di Iya. penjara tuh. Jadi Iya, Paulus iya, ini kan iya. mantan napi nih. Nah, Iya. waktu dia menulis surat dalam penjara ada saksi nggak Pak? Dia nggak butuh, yang penting suratnya itu kan ada Pak. Buat apa dia butuh apa- saksi untuk nulis surat? Ada atau tidak? Ada Ya, atau tidak? Tidak ada lah Pak. Tapi kan Tidak Pak ada, tanya udah. kan ada suratnya. Lah Ya, tidak gimana ada. sih? Tidak Beda lah ada. menulis surat dengan diwahyukan Pak. Dengan mengaku sebagai seorang nabi. Beda itu nulis Iya, surat. tinggal Bapak jawab tidak ada, udah. Saya nggak maksa kok. Tidak ada ya Oke, Pak, oke, tidak oke, ada. oke. Seperti juga Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Di sana dia Iya. menerima wahyu kan gitu ya Pak ya. Tidak ada saksi Iya, juga iya, dia iya. sendiri. Dia sendiri Iya, loh Pak. iya. Mm-mm. Tidak ada saksi juga. Oke? Iya. Oke, jelas. Baik, lanjut. Artinya begini Pak, maksud saya tadi kenapa saya bilang kalau memang dia seorang katanya nabi terakhir Pak, dan katanya yang sering saya dengar nabi paling sempurna, lalu kenapa mesti di usia 41 tahun Pak?
Bukankah sebenarnya Isa itu dari kecil udah dikasih, udah bisa berbicara, malahan udah dikasih katanya kitab Injil. Ini menurut Bapak lah ya. Lalu kenapa dia sebagai katanya nabi, penyempurna seluruh nabi, tapi kok di usia 41 tahun, Pak? Itu maksud saya. Coba Anda jawab. Oke. Kenapa di usia 40 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu gitu ya? Iya. Karena di usia 40 tahun itulah di usia yang paling matang bagi seorang laki-laki menerima wahyu begitu. Nah, kenapa ya saya tidak bisa menjawab karena tidak ada jawabannya bahwa Nabi Muhammad saya 40 tahun sebabnya begini. Yang jelas adalah di usia 40 tahun itu usia paling matang dan paling siap dalam menerima wahyu. Disitulah diangkat menjadi seorang nabi waktu menerima wahyu surat Al-Alaq 5 ayat itu. Gitu loh Pak jawabannya. Oh iya, jawaban Anda saya hargai. Maksud saya tadi begini Pak ya. Kenapa saya bilang seperti itu kan Musa, mungkin ini Musa contohnya, jangan Yesus, kalau Yesus udah terlalu tinggi loh. Musa aja kan memang udah Yesus ketahuan. Pak, Yesus 30 tahun Pak menerima Pak. Ya itu di mana Pak? Iya kan memang udah begini Pak. Yesus waktu lahir aja Pak, waktu sebelum lahir, waktu Yesus, sebelum Yesus waktu bayi belum menerima wahyu Pak, 30 tahun Pak. begini dia. Anda harus tahu, Maria langsung dijumpai oleh malaikat Gabriel Pak, dan berkata bahwa jangan engkau takut hai Maria, salam sejahtera buat kamu karena anak yang engkau kandung itu nanti akan menyelamatkan umatnya. Itu udah jelas Pak. Nggak Di bisa usia lagi berapa? dibilang. Yesus di usia berapa Pak menerima wahyu Pak? Lah, dia kan sang firman, dia nggak berdasar usia Pak. Dia sebelum dunia ada juga dia udah wahyu itu sendiri. Pak, dia ngomong Pak, 30 tahun dia mengajar, dia ngomong begini. Gimana, Yohanes 17 kan 30 tahun mulai mengajar Pak. Iya. Dengarin dulu iya, Pak, iya, waktu iya. bayi itu, waktu bayi sampai 11 tahun, 12 tahun itu belum ada aktivitas. 12 tahun, dengerin dulu Pak, saya beritahukan tentang Iya. Yesus ya. 12 tahun baru dia pergi sama bapak tirinya dengan ibunya ke sinagog. Iya. Kemudian ibunya pulang, lupa anaknya ada di dalam bait suci, terus balik lagi menjemput anaknya. Sesudah itu selesai, nggak ada urusan. 13 tahun sampai 29 hilang kisahnya di Bible. 30 tahun baru nongol lagi mengajar. Pertanyaan di usia berapa Yesus menerima firman di Yohanes 17:8. Begini, saya jelaskan kepada Anda ya. Tuh. Di kebiasaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya. Ya, itu Pak, setiap manusia atau setiap nabi, baik dia rahib-rahib Yahudi, itu Pak diwajibkan untuk 30 tahun bisa mengajar di dalam bait Allah. Makanya Yesus sebagai firman dari surga harus menyesuaikan diri dengan bangsa di mana dia diturunkan Pak. Artinya Bapak Jadi kalau kata menjawab, jawab langsung aja Pak, di usia 30 tahun udah gitu tuh Pak. biar anda Nggak dan usah, teman-teman saya di nggak sini minta penjelasan, paham. saya nggak nanya penjelasan. Biar paham gitu maksud Jadi saya Pak. jawaban Bapak adalah di usia 30 tahun Yesus menerima firman, udah selesai. Tidak. Di usia 30 tahun dia mengajar, bukan menerima firman. Di usia Firman berapa, itu Pak? udah dari awal. Di usia berapa dia Itu. menerima firman Pak? Di usia berapa? Sebelum orang dia nggak menerima firman, dia itu firman sendiri Pak. Orang Yohanes 17:8 Pak menerima firman Pak. Yohanes 17:8 menerima Pak. Lah, Saya bacain lagi nih. Saya bacain lagi. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi ada yang menyampaikan firman kepada Yesus. Artinya Yesus menerima firman. Kenapa Bapak mengingkari pernyataan Yesus? Kenapa Anda melawan Yesus? Saya tidak mengingkari karena memang pada dia itu di usia 30 tahun dia mengajar, bukan menerima firman. Yohanes 17:8 Pak. Tadi saya bacain, Bapak bahasa nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Saya ulang lagi nih. Yes. Saya ulang lagi. Baik, saya ulang lagi yang 4 kali. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ada yang menyampaikan firman kepada Yesus. Artinya ada yang memberi firman kepada Yesus. Yesus menerima firman. Setelah dia menerima firman,
Yesus menyampaikan firman. Artinya di sini Yohanes 17:8 Yesus menerima firman. Tapi bukan berarti di usia 30 tahun dia menerima firman. Oke, Bapak sudah akui Artinya, bahwa Yesus Pak, menerima. Dengarin Pak, Bapak sudah mengakui Yesus menerima firman. Di usia berapakah itu? Artinya Pak, artinya dia itu adalah firman dan di usia 30 tahun baru dia mengajar. Di usia Oh, berapa dari dia kecil aja menerima? udah mengajar di bait Allah, Pak. Di usia berapa dia menerima firman? Tidak, dia tidak menerima, tapi dia adalah Kok tidak firman menerima? itu sendiri. Bapak tadi udah mengakui menerima, sekarang tidak menerima. Data ada. Anda bertanya dia di usia berapa? Iya, Anda kan bertanya tadi dia udah di usia setuju, berapa? Pak. Saya ulang lagi nih yang kelima nih. Yohanes 17:8. Nggak perlu Anda ulangi pertanyaan itu. Dengerin dulu, Intinya, Pak. Yohanes di usia 17:8. dia Dengerin dulu, Pak. Eh. Yohanes 17:8, dia menerima firman dan menyampaikan firman. Pertanyaan saya, waktu dia menerima firman ini di usia berapa? Benar loh? Ya. Ada tertera di situ usia 30 tahun dia menerima firman baru dia mengajarkan. Saya nggak berpendapat, saya bertanya di usia berapa menerima firman? Itu nggak ada usia dia menerima firman. Gimana Anda bertanya? Ada nggak tertulis ayatnya di situ di usia segini dia menerima firman? Kan nggak ada. Jadi Lalu- Pak, jadi lalu Yesus kenapa? tidak. Jadi Yesus berbohong, tidak menerima firman. Lah, dia itu firman itu sendiri. Orang dia menerima firman kok. Lah, mau dia menerima firman itu dari bapaknya. Tapi kan intinya adalah firman itu sendiri. Iya, di usia berapa Dia- firman? Di usia berapa? Ada nggak di situ? Dengerin dulu usianya? Bapak. Di usia berapa firman ini menerima firman? Ada nggak tertulis di situ usianya? Saya Kalau bertanya. ada saya jawab. Saya bertanya. Nggak ada Berarti usianya di berarti situ, Pak. berarti Yesus menerima firman dari bapaknya tidak berusia. Jelas dari Ya, awal. oke, Dari awal jelas. itu udah Oke, berfirman. terjawab. Lah, Artinya dari adalah awal dia itu udah berfirman. ya udah. Waktu Yesus menerima firman dari bapaknya, Yesus tidak berusia. Tidak punya usia Jelas. dia. Jadi begini, Ya. dari awal Bapak itu ada, dia Ya itu udah, telah udah bersama-sama terjawab. dengan Udah firman-Nya. terjawab, Pak. Lah Anda kan bertanya usia Udah. berapa? Nggak ada di situ jawab tulisannya. Iya, artinya Yesus Anda menerima. bertanya sesuatu Iya. yang tidak ada. Artinya Anda bertanya Yesus- sesuatu yang tidak ada. Iya Bapak, artinya Yesus menerima firman waktu itu Yesus belum ada usia. Emang dia itu dari yang awal dan akhir? Bagaimana Anda Iya. mengatakan dia berusia? Iya, artinya waktu Yesus menerima firman, Yesus belum punya usia, betul? Ya dia itu memang Ya udah, dijawab aja, Pak. Saya nggak ketawa kok. Ya Santai aja. itu. Iya, udah. Baik. Udah saya jawab kok. Iya. Tadi pertanyaan saya belum ada jawab. Udah saya jawab, Pak. Enggak, maksud saya begini Pak. Udah Anda jawab tapi bisa saya kembali bertanya. Sekarang begini, Musa seperti yang ku bilang dari awal itu dia sudah menjadi seorang nabi. Dari kecil aja dia udah diapakan sebagai seorang nabi. Bukan usia 40 tahun, 50 tahun. Lalu kenapa sebagai nabi paling terakhir, harusnya paling sempurna, dia itu kan seharusnya dari awal Pak. Oke, saya jawab. Ya. Oke. Semua para nabi itu berbeda di zamannya dan kaumnya. Berbeda bahasanya juga, berbeda sosial budayanya, berbeda kulturnya, berbeda liturginya. Setiap para nabi itu berbeda-beda usianya menerima itu. Jadi tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap para nabi di usia sekian waktunya menerima firman. Tidak. Nabi Adam berbeda, Nabi Daud berbeda, Nabi Musa berbeda, Nabi Nuh berbeda, semua para nabi termasuk Yesua Mesia berbeda. Jadi kalau Anda mau mengatakan kenapa Nabi Muhammad 40 tahun, kenapa nabi lain, yaitu adalah hak privasi, hak kuasa, hak paten dari Sang Pencipta bahwa di usia berapakah nanti nabi ini akan saya beri firman dan beri wahyu, begitu Pak. Oke. Tapi adakah nabi-nabi lain yang menubuatkan dia, Pak? Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran nanti akan datang padamu seorang nabi yang namanya Ahmad.
Oh, iya 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 iya. Isa ya akan Kalau datang Anda mau namanya. kalau Anda mau membawa yang lain ada kalau sering diskusi Pak ya. Bapak baca di Ulangan 18 di sana. Wah, Aku akan menaruh firmanku di mulutnya dan seterusnya begitu Pak. Tapi saya nggak mau ke sana. Saya hanya memakai Al-Qur'an saja. Kalau Anda mau berdebat di sana nanti Anda kewalahan karena Anda nggak menguasai Bible. Gitu, Pak. lagian memang ngapain juga coba ke sana, Pak? Besok-besok kita Iya, beda saya lagian Bapak coba. saya nggak mau ke sana Bah, karena Bapak nanti nggak menguasai iya. Bible Pak. Karena memang dasarnya nggak ada, Pak. Nggak bisa itu, nggak Iya bisa. oke. Makanya Karena saya memang nggak mau ke nggak sana ada. Pak. Tapi di dalam Iya. Al-Qur'an ada. Lagian Jadi kalau memang ada, Pak, seharusnya bukan kitab Ulangan, seharusnya Yesus sendiri yang berkata loh. Karena Yesus dia kan berkata begini, punya- Pak. Dengarin baik-baik, Heeh. Pak. Yesus berkata Iya, begini. iya. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran. Siapa orang ini sesudah Yesus? Aku tanya sama Bapak, Yesus berkata kepada siapa? Muridnya atau kepada siapa? Ya kepada orang lah ya, Pak, yang Ya kepada kaumnya muridnya lah, waktu itu. Pak. Kepada muridnya bukan kepada kaumnya. Gimana sih Anda Oke, kepada baik. murid-muridnya? Masa Kepada dia harus nungguin oke. 100 tahun? Oke, kepada muridnya. 12 murid Yesus ini, siapa di antara ke-12 murid Yesus ini ya melanjutkan perjuangan Yesus? Siapa? Semuanya, Pak. Akan datang satu orang yang ditunjuk, Pak. Itu roh kebenaran Anda tahu apa? Bukan manusia. Ada kata orang, Pak, seorang orang. Coba Anda baca lagi. Saya ini berjalan, Pak. Pak. Mana ada seorang? Coba Anda. Iya. Sebentar saya bacain. Nggak Pak. ada itu. Coba Iya, Anda, saya bacain. tuliskan lagi. Sebentar, Pak. Tenang Seorang aja, Pak. penolong lain, Pak. Itu udah jelas. Saya baca, Pak ya. Yohanes 14 nomor 16 tulisan merah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Yohanes 14 nomor 6. Saya ulang Ya, kembali. teruskan dulu. Teruskan ayatnya itu. Ya, itu aja dulu, Pak. Aku Heeh. akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Yang lain. supaya seorang penolong. Siapa seorang penolong ini, Pak? Kutanya sama Anda, kan ku bilang tadi, itu dia berkata kepada murid-muridnya. Iya, siapa seorang ini? Ya, roh kebenaran, Pak. Orang, Pak, bukan roh, orang. Roh Kudus. Orang. Lah, Roh Kudus bukan Orang. orang. Emang Itu. muridnya, orang, Pak. emang muridnya Yesus Roh Kudus. Lalu kutanya sama Anda, apakah tanya? harus sampai 600 tahun nunggu? Orang, Pak. Lah. Makanya saya nggak mau ke Nabi Muhammad. Sekarang begini. Saya sekarang nggak mau begini. ke Nabi Muhammad, Pak. Bapak Sekarang jawab. Siapa Begini. orang yang dimaksud Yesus ini? Siapa orang ini? Roh kebenaran, Pak. Apakah roh dan orang sama? Ya, itu roh kebenaran, Roh Kudus bukan orang. Jadi Roh Kudus orang. Lah, bukan roh kebenaran. Ini ada kata orang, Pak, di sini seorang. Seorang apa? Seorang penolong yang lain. Ya itu maksudnya seorang penolong itu ya roh. Dia Orang, berkata, Pak. Masa orang roh? Salam. Sekarang Capek begini, saya diskusi, Bapak. sekarang begini, Bapak, buat saya apa capek Anda dis- mempermasalahkan Saya orang? capek Tapi diskusi faktanya- kepada Bapak. Kalau Bapak tidak mau jujur gitu loh. Bapak Jadi, selalu melawan data. Jadi begini, seorang itu maksud Anda siapa? Ya saya tanya kepada Bapak, ini punya Anda, saya nggak mau menafsirkan. bagi Saya kami nanya, itulah ada roh- kata orang. Bagi Siapa kami orang itulah itu? roh kebenaran. Kan ada di situ, yaitu roh kebenaran. Itu udah jelas tertulis, Bapak. Itu seorang itu adalah roh kebenaran, roh gitu. Lah, itu udah jelas tertulis. Coba Bapak lanjutkan. Seorang yaitu roh kebenaran. Emang Nabi Anda roh kebenaran? Jadi roh itu adalah orang. Ya tanya yang di situ, Pak. Tanya yang ada di Alkitab itu. Iya saya udah tanya, nggak ada yang jawab. Kan ada jawabnya di situ. Nggak Roh ada. Kebenaran. Nggak ada Pak, orang. Kan roh kebenaran di situ. Iya, siapa orang roh itu? Kebenaran. Siapa Kan udah orang ada itu? jawabannya, yaitu roh kebenaran. Siapa orang itu? Itu jawabannya. Anda Siapa bertanya, orang itu, jawabannya udah ada tertulis. Gitu dia. Apakah roh itu adalah orang? Lah, sekarang coba Anda lanjutkan lagi bacanya. Jawabannya udah ada di situ tertulis. Roh kebenaran. Itu aja. Berarti Ngapain roh Anda ada- pusing-pusing? Berarti roh adalah orang. Berarti kalau maksud Anda orang itu siapa?
tadi gini ya Pak ya, kita mulai dari awal ya Pak ya. Begini Pak, Dengerin saat dulu, gantian, Anda Pak. bertanya, tapi jawabannya udah ada di situ. Kan Gantian dulu, itu Pak. ngapain lagi Anda pertanyakan kepada saya? Oh, udah ada jawabannya di situ kok. Pak, sebentar Pak, gantian dulu ya. Tadi Anda Iya. dari awal mengatakan itu ke 12 murid. Kan gitu ya Bapak Iya. ya. Iya, iya, Sedangkan iya, di iya, situ iya. seorang penolong yang lain. Bapak sekarang Iya. saya kasih kesempatan ya menunjuk ke 12 murid Pak. Siapa yang menggantikan Yesus 12 murid Pak? Jangan-jangan Bapak nggak tahu nama-nama murid itu. Begini dia, kan ku bilang sama Anda. Bapak tahu nggak nama-nama murid Yesus? Ke-12 murid Pak. Matius, Bapak. Markus, Siapa? Ya, siapa Pak? Matius, Markus. Salah Saya kurang Pak. Diurut dari atas Pak. Matius, Markus. Itu nggak perlu Anda tanya, saya nggak hafal. Nggak hafal. Ya, oke, Kan ku saya bilang hafal. tadi, kan ku bilang, Saya aku 12 tahun hafal. saya nggak itu. Dengerin, Ya. saya hafal. Pertama adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas Ya, saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tidak ada namanya Markus. Ya, lalu Anda Bapak, mau jadi tanya Markus, jadi Markus itu bukan murid Yesus. Iya, Tapi jelas. dia, Markus, Lukas dan lain-lain itu Ya. tidak bukan murid lalu Yesus. hubungannya dengan Dengerin dulu. lalu hubungannya dengan Dengerin dulu pertanyaan Pak, Anda saya apa? jeli- saya jelaskan Saya ke nggak Bapak ada dulu. urusan dengan 12 murid itu. Lalu hubungannya dengan pertanyaan Tadi apa? Anda yang menyebut 12 murid loh. Lah, emang 12 Anda muridnya di situ. Ternyata Anda tidak kenal 12 murid itu, malah Muslim. Lah enggak, saya nggak tahu namanya. Saya Oke, cuma nggak tahu tahu itu namanya. doang. Kita kan Ya. dengan jujur. Sekarang kan aku bilang yang- tadi saya udah Ya nggak baca hargai dong lama. saya Pak. Hargai dong saya yang hafal Pak. Nah ke-12 murid ini siapa yang ditunjuk Yesus untuk menggantikan dia? Siapa? Iya, maksud Anda menggantikan dalam hal apa? Kan Yesus mengatakan seorang, berarti ke seorang jadi salah satu murid. Roh kebenaran itu, Pak. Orang Roh loh Pak. Kudus. Orang loh, Pak. Begini, Anda nggak boleh seperti itu. Kan ada jawabannya udah roh kebenaran. Dia nggak menuliskan, nggak ada nama, jelas di situ kok. Tapi itu orangnya kemana itu yang dimaksud? Lah, tanya dia Pak. Artinya dia Oh, itu kan tanya udah dia. ada jawabannya. Lah, kan udah ada jawabannya. Ngapain Anda bertanya kepada saya? Yaitu roh kebenaran. Kecuali nggak ada Oke. jawabannya. Apakah roh kebenaran adalah orang? Tanya di situ Pak. Tanya aja Nah, di saya situ. tanya, Kan saya tanya udah ada Bapak, jawabannya. secara logika, apakah roh kebenaran adalah orang? Bapak nggak perlu bertanya pada saya. Itu udah ada jawabannya. Roh Iya, kebenaran. menurut Bapak, jawabannya Pak Albert adalah Iya. seorang penolong yang lain, kan gitu. Bapak Iya. mengatakan orang itu adalah roh kebenaran, kan gitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, saya balikin ke Bapak, apakah roh kebenaran adalah orang? Ya, itu tergantung dari jawaban dari Alkitab yang ada di situ. Kalau memang Saya tanya ke Pak katanya Albert. orang, yaitu roh, enggak, Anda nggak perlu bertanya kepada saya. Yang perlu jawabannya di situ ada. Aduh, Kita kan capek deh. bertanya masalah kebenaran. Capek deh, Bu Rama, Lalu capek maksud Bu Rama. Anda, lalu Bu Rama maksud lanjut, Bu Anda, Rama, roh. capek saya kalau nggak ada ilmu, capek saya lanjut Bu Rama. Lah, bukan Minum karena dulu. ilmu Anda sendiri yang bertanya hal yang ada jawabannya. Kan di situ udah Oke, jelas roh oke. kebenaran. Pak, Itu. ya. Kalau dibaca Bibelnya itu Yesus mengaku diutus hanya untuk bangsa-bangsa Israel gitu loh. Nah, kenapa Bapak ini di luar Israel mengikat dia gitu loh? Kan dia Yesus untuk bangsa Israel. Gimana Bu? Tolong Anda jelaskan pertanyaan lagi Bu, biar saya jawab. Kan Yesus mengaku dia diutus hanya kepada bangsa Israel. Nah, kenapa Bapak yang di luar Israel juga ikut-ikutan malah menuhankan Yesus lagi? Dia itu berkata Bu kepada seorang perempuan yang bukan Bani Israel. Tetapi dalam konteks lain Bu, pas dia telah bangkit ke surga, artinya itulah akhir, maka dia berkata Bu, segala kuasa surga dan bumi ada padaku, diserahkan kepada aku, maka oleh sebab itu pergilah kalian ke seluruh bangsa di dunia dan jadikanlah mereka menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Bu, Oke. itu yang disebut amanat agung. Oh, itu di situ kan jadikanlah bangsa muridku. Murid, Pak, bukan jadikan hamba. Berarti ya itu Lah. guru, Pak, karena itu jadi murid.
Ya kan? Sebagai firman, Masa Bu, dia dia bagaimana harus berkata Muhammad? murid. Sebagai Ya kan di situ firman, murid, dan Pak. dia sebagai datang ke dunia dalam bentuk manusia, dia harus mengatakan seperti itu, bukan menjadi penyembah-penyembahku. Anda ini gimana? Nah, makanya aku Dia bilang kan kalau datang ke dia dunia sebagai menganggap manusia, Bu. jadikanlah Kalau dia datang murid, sebagai, Pak, iya. jadikanlah murid, berarti dia bukan Tuhan, dia itu guru. Lalu Dia kenapa kan Anda nggak mau jadi muridnya? Lalu kenapa Anda nggak mau jadi muridnya kalau memang Anda percaya dengan itu dan Anda suka dengan nama itu? Itu kan udah jelas tertulis. Kapan Anda mau jadi muridnya? aku mengimani dia sebagai rasul, nggak sebagai Tuhan. Lah, seandainya Anda sebagai mengimani dia sebagai rasul, kenapa nggak Anda ikuti rasul itu yang memang menurut kan pengertian itu. Anda Lah, dia adalah Pak. terkemuka dunia dan akhirat? Ya, dia terkemuka tetapi termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya Pak ya. Musa juga Ya, wajihan, tapi udah Pak, jelas, didekatkan Bu. kepada Allah. Begini, Terkemuka dunia dan akhirat itu, Bu, nggak bisa ditafsirkan dengan kata-kata yang lain lagi, itu Bu. sambungannya, Pak. Sambungan ayatnya itu, Pak. Sambungan ayatnya itu jangan berhenti sampai di situ. Ada sambungannya. Dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Enggak di situ. Tapi sampai tapi dikatakan apa adakah itu. adakah onum yang lain dikatakan selain dia itu terkemuka Gini, dunia gini, akhirat, Pak. Bu? Iya, wajihan itu Musa. Musa dia wajihan juga di Al-Quran disebutkan. Tapi begini, Pak, Mana? kalau Bapak mengimani amanat agung, nah, coba juga Bapak Ferdong, minum racun maut Anda tidak binasa. Anda mau mencobanya, Pak? Coba Anda baca ayatnya, Bu, biar saya jelaskan. Coba Anda baca. Ya itu kan Markus 16 sampai ke bawah itu di situ tertulis amanat agung itu. Nah, kalau Bapak hanya Itu bukan amanat agung. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Apa yang mau dibaca? Apa yang mau dibaca? Yang tadi masalah racun-racun tadi. Markus Racun 16:15. Ini saya merem loh Pak ya, saya hafal lebih baik. Anda ini. bacakan. Ya, saya Anda baca. bacakan. Merem ini, Pak. Merem ini, Yes. merem ini. Yes. Ya, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya, barang siapa yang percaya dibaptis, barang siapa tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya adalah berbahasa baru, memegang ular, dan minum racun tidak Maut. celaka. Oke. Minum racun mau tidak celaka dan menaruh Oke. tangannya di tempat yang sakit sembuh. Artinya Oke. apa? Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan minum racun maut tidak celaka. Begitu Pak. Oke. Mau coba? Oke, saya Mau jawab coba, pertanyaan Pak? Anda, Pak ya. Saya jawab pertanyaan Anda. Itu ayat perintah atau nubuatan? Coba Anda jawab. Ya, nggak tahu, Itu ayat kita- perintah atau nubuatan. Makanya Pak, mau Anda hafal sejuta kitab Injil, Perintah, Pak. tapi Perintah, kalau Pak. Perintah. Anda tidak memahaminya, Anda tetap akan bodoh. Perintah Ya. Pak, perintah Pak, perintah. Mana perintahnya? Pergilah ke seluruh dunia. Perintah Pak, pergi itu perintah. Saya tidak menyatakan bahwa pergi itu. Yang saya pertanyakan adalah yang Anda baca tadi masalah racun. Itu perintah melakukan atau Perintah tidak? Pak, Jawab saya. tanda-tanda begini, tanda-tanda Itu orang. tanda-tanda. Dengerin dulu Pak, dengerin dulu. Dengerin dulu Pak. Iya, nggak bisa didengerin lah kalau kayak gitu jawabannya Pak. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan adalah dibaptis. Satu, minum racun maut tidak celaka Pak. Gitu loh. Ayo, gimana itu? Itu perintah atau tidak? Tanda-tanda Anda kan percaya Yesus Tuhan Pak. Tanda-tanda. Pak, apa kan ada ayat tertulis Pak. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi gini aja Pak ya. Anda ketawa. Begini, mau nggak Anda Bapak ketawa. saya terangin dikit Pak? Saya terangin Itu dikit ya. ayat perintah atau bukan? Ya oke, Tanya Anda sama diam Anda. dulu. Boleh Anda diam Nah, dulu sebentar Pak? Enggak, saya Sebentar, juga Pak. harus menjawab. Itu harus Ya, saya silakan. clearkan ini Pak. Biar Ya, di silakan, bawah Pak. ngerti. Harus saya clearkan. Ya, Itu ayat perintah atau nubuatan. Ya. Jangan ada begini dia takutnya Pak. Sering saya dengar orang-orang kita Muslim mengatakan seperti itu. Kalau memang kamu percaya Yesus minum racun, ada nggak perintahnya? Kecuali dia memerintahkan Pak, jangan membunuh, jangan menghakimi sesama manusia. Itu bisa kami lakukan. Tetapi itu kan tanda-tanda nubuatan Pak. Jangan framing di sini. Kita ini banyak penonton di bawah Pak. Saya tanya sekali lagi Anda, itu ayat perintah atau nubuatan? Oke, baik saya jawab ya Pak ya. Saya bacain Ya. saja. Nggak perlu Anda bacakan juga udah ketahuan kok. Bacakan kalau memang Anda mau bacakan. Baca. Di situ ya di situ perikop ya sebentar supaya saya nggak salah ya. Biar Yes. ya sebentar Pak ya. Biar saya nggak salah saya lengkapi dulu. Oke. Begini Pak, lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi Yes, kalau ya. percaya Yesus Tuhan, dibaptis. Yes. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi Yes. tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan adalah sebagai berikut. Ya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Oke, ini banyak Ya. yang lakukan Pak. Banyak orang Ah, mengusir setan demi nama Ya. Yesus. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Seperti Ya. si raba-raba begitu ya Pak ya. Berbahasa baru bagi mereka. Mereka akan mengusir ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini sering KKR dipakai Pak. KKR. Yes. Yang tidak Yes. dipakai Kristen adalah minum racun maut, tidak celaka. Lah, iya jelas lah Pak. Itu kan bukan diperintahkan, tapi itu kan tanda-tanda. Inilah tanda-tanda, bukan memerintahkan. Tanda-tanda apa Pak? Itu Tanda-tanda gimana sih apa? Anda? Tanda-tanda apa Pak? Tanda-tanda orang percaya. Percaya bahwa sebagai dia apa? meminum racun maut sekalipun. Tanda-tanda tidak percaya akan apa? Tanda-tanda percaya apa? Tanda-tanda. Jangan Anda bolak-balikan pertanyaan. Sekarang aku tanya sama Anda. Ini pertanyaan, perintah apa nubuatan? Ini tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan. Pak. Ayo. Tanda-tanda itu bukan perintah, Pak. Tanda-tanda itu nubuatan, Pak. Itu nubuatan. Dan begini, Pak. Saya menjawab pertanyaan Anda ya. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi Itu ada kenapa? tertulis. Ya, tapi kenapa yang lain itu dipakai mengusir setan sering-sering? Ngobatin orang sakit Pak. atas nama Yesus. Dengerin dulu Pak, gantian Pak. Iya. Mengusir setan atas nama Yesus sering-sering. Ya Pak ya. Berbahasa baru sering kita bersih keraba gitu sering. Ya. KKR-nya di Simon semuanya itu nyembuhin orang sakit atas nama Yesus sering-sering. Dilompatin Ya, Pak minum ya, racunnya Pak, dilompatin Pak. Itu yang memerintahkan siapa? Emang Nah, ada itu, Kak. di situ. Jadi kalau begitu Pak, yang ngobatin orang sakit kenapa dilakukan? Itu kan menyembuhkan orang dalam nama yang di atas. Meminum racun itu ada nggak diperintahkan? Terus sebentar. Sekarang begini Pak. Sebentar Pak, mengobati orang sebentar Pak, gantian Pak. Mengobati orang sakit itu Pak, mengobati orang sakit ada perintah nggak Pak? Iya. Markus 16 itu Pak, hanya sampai di nomor 8. Oke, original teksnya itu hanya satu paragraf. Terjemahan LAI-nya menjadi 2 paragraf. Oke. Jadi Markus 16 itu hanya sampai nomor 8. Seiring dengan waktu itu nongol kemudian 9 sampai 18. Oke. Jadi ini termasuk Markus minum racun itu tambahan belakangan. Kenapa demikian? Sudah diakui oleh banyak orang termasuk Pendeta Esra Soru, Budi Asali dan kawan-kawan yang di dalam negeri mengakui ini tambahan belakangan. Termasuk David Wood itu yang kepercayaan yang idola Anda termasuk si CP itu dan lain-lain, si James itu mengakui bahwa Markus 16 15 sampai 18 itu tambahan belakangan. Artinya tidak ada dari awal. Tapi kalau ada orang nekat jujur mengatakan ini asli, korbannya sudah banyak baik di Eropa maupun di Ethiopia. Di sana berguguran orang minum racun gara-gara mempercayai Markus 16 15 sampai 18. Kalau pernyataan saya ini salah, silakan Bapak kantor dengan ilmu bukan dengan asumsi, silakan. Lah, ini tidak ada hubungannya dengan ilmu dan asumsi. Guru saya bukan Esra Soru. Mau Anda katakan Esra Soru mengakui apa tidak? Yang jelas Pak, yang tertulis di dalam Alkitab. Itu saja. Anda mengatakan udah banyak korban minum racun begini-begini. Begini Pak, kalau masalah itu saya juga bisa berkata, itu kan framing-framing di luar Alkitab. Itu kan menurut Bapak begini-begini, itu palsu, itu enggak menurut ini. Kalau masalah Anda mengatakan banyak minum racun di Afrika, itu enggak pernah saya dengar. Tetapi Pak,
kita juga bisa apa? Bapak juga harus memperhatikan kenapa juga banyak orang-orang kita Muslim yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga mereka itu rela melakukan bom bunuh diri dengan membawa ayat. Itu kan salah penafsiran juga, Pak. Sama aja. Oke, Dia saya jawab. tahu. Saya jawab. Iya. Ini dua hal yang berbeda dalam pendapat Bapak. Bapak tidak bisa menjawab argumentasi saya. Lah Bapak emang yang gantian saya bicara. saya Bapak nggak kan tunggu bentar. ngomong. Saya nggak berbicara ke arah itu, Pak. Mau Bapak katakan ini tambahan, ini itu saya nggak ada hubungannya. Yang penting yang saya imani Bapak udah dan yang ngomong saya tadi, pegang ngomong adalah lagi. yang ada yang sekarang ini. Oke. Bapak Itu. udah ngomong lagi. Udah puas Iya. ngomongnya. Iya. Iya, gitu. Habis Saya habis jawab. Bapak tanya terus, bingung saya. Saya nggak pernah nanya Saya nggak nanya Wah, lagi. dari tadi giliran kita bertanya sekali, Anda bertanya 50 Saya nggak kali. saya nggak bertanya lagi. Jadi saya bingung, ini room apaan saya sebenarnya? ngomong lagi. Terus ya. Saya nggak bertanya ke bapak-bapak lagi. Saya nggak mau. Karena apa? Tidak mungkin saya mendapatkan jawaban yang memadai. Lah dari Jadi saya kasih jawaban gantian memadai, Pak. Pak. Gantian Pak. Buktinya masalah minum racun juga saya udah membenarkan Bapak bahwa itu bukan perintah. Nggak Gitu. ngomong lagi. Iya, teruskan pertanyaannya. Bisa diskusi nggak sih Pak ini Bapak ngomong dulu. Bisa Pak sambil nyantai sambil ngopi. Ini ngapain dipikirin secara serius banget Pak? Itu intinya ya kebenaran yang kita tunjukkan itu aja. Oke, gantian Pak ya. Oke. Dalam hal yang namanya Bapak sering, apalagi media-media mainstream ya, dengan adanya insiden seperti yang kita dengar, saya nggak mau menyebutkan ini karena ini komal, nggak boleh menyebutkan itu. Karena nanti kena kita peringatan baik di YouTube maupun ini terjadi ada insiden seperti itu. Anda mengatakan itu salah menafsirkan. Betul Bapak. Mereka orang-orang ini menafsirkan Al-Quran salah. Karena di dalam ajaran Islam itu baik hadis maupun Al-Quran itu tidak ada ajaran untuk dalam hal untuk mencelakai diri sendiri dan orang lain. Tidak ada itu. Itu ajaran mereka ini orang konyol, mati konyol gitu loh ya Pak ya. Satu. Itu saya jawab. Bapak nanti habis ini saya komparasi kembali. Ini saya nggak bertanya ya. Ini giliran saya yang ngomong, jangan dipotong. Ya, tunggu bentar, Pak. Saya Ini juga yang giliran bertanya. Lalu bagaimana? Ntar dulu, Anda saya belum bisa- selesai. Saya belum selesai. Nanti habis ini Bapak nanti tolong mencari Bible gitu ya. Bible Cari sebentar. Bible ini. Ini lagi ngomong lagi ini ya. Dari tadi Anda Ada ngomongnya. Ini siapa sih? Siapa sih? Tapi Pak, Ya diam dulu, diam. dari tadi kau nggak diam. Dari tadi kau aja yang bicara saya dengar. Terus Pak Albert kentut nggak bicara dia. Kan ngomong mau udah ngamburadul kan? Jadi Pak Albert nggak ngomong tadi kentut dia. Nggak bisa ngomong bagus. Hanya itu sih yang kau tahu. Ya, tadi Pak Albert ngomong apa kentut? Hanya itu yang kau tahu. Ini Ngomong apa sih, kau? Ini orang tua ini apa sih? Moderator, Hati-hati. mute dulu itu. Mute, Hati-hati, mute. gigi palsu copot. Kau dari tadi ngomong. Nggak bisa ngomong. Hati-hati, gigi copot, gigi palsu. Kalau nggak mampu kau begitulah kau. Hati-hati, gigi palsu copot. Ini saya sama Pak Albert. Ilmu apa kau pakai? Ya, kamu sendiri nggak tahu Bible? Coba baca Markus 16, 15, 18, 2 menit sekarang, cepat. Bisa? Apa? Ayo. Ayo. Tahu dong. Sebelum Ayo, kau baca. pikir, kan? Coba baca. Sebelum kau pikir, kau tahu. Coba baca Markus 16, 15, cepat. Coba. Orang Bible orang framing seperti itu. Dasar apa kau memang seperti itu? Kok framing? Orang baca kok framing? Iya, jangan kau simpulkan apa-apa di Bible. Siapa yang simpulkan? Orang baca. Aku. Orang baca. Kok simpulkan orang baca? Hati-hati gigi copot. Copot apa copot? Kau semakin tua semakin bodoh. Hati-hati gigi copot lu. Semakin tua agak pintar sedikit. Hati-hati lo. Saya nggak enak dosa sama orang tua. udah Pak, begini dia Pak, udah Saya belum. Bang, udah Bang perlindungan, tunggu ntar Pak ya, saya ingin ngomong Bang, begini. Saya ngomong sama Ya udah Pak Albert memang tadi. kalau masalah, tunggu ntar Pak ya, saya mau ngomong. Kalau masalah itu udahlah, masalah framing menurut ini saya juga gak mau ke arah itu Pak. Soalnya saya sebenarnya banyak pertanyaan Pak. Kalau itu kan udah menyingkut masalah perilaku ya. Kalau saya omongkan lagi bisa berabi nanti, makanya nggak usah ke situ. Ya udah, Yang kalau mulai memang- siapa? Yang mulai siapa Pak Iya. Albert?
Yang boleh Kan siapa? Anda yang Ngomong dong. mengatakan framing bahwa Alkitab itu udah dipalsukan, udah ditambahin, kan Anda. Kalau saya kan nggak mau berbicara ke arah Ya, situ, Pak. Mas. Ya, Pak, Nggak datanya ada berbicara ke kok. arah situ. Datanya ada. Begini, saya juga Datanya punya ada. data semua, Pak. Kami juga punya data. Cuman buat apa? Ada, Apa urusan datanya Anda? ada. Makanya saya belum kelar Apa ngomong tujuan tadi. Anda ke situ? Itu Datanya sebenarnya saya. adalah ini kajian Nggak akademik, perlu, Pak. nggak perlu. Mau Anda ngomong begini-begini, Pak, Mas, itu kan udah iman kami, nggak bakal mempan. Itu udah sering kok. Nggak perlu seperti Berarti itu. nggak pernah kajian akademik ya, Pak ya? Ya, enggak, saya nggak pernah kajian akademik, Ya cuman udah. sering saya belajar juga Belajar di masalah mana, Pak? kit- Belajar masalah di mana, kitab Pak? Anda juga sering Belajar saya di mana, Pak? Belajar di mana? Di buku lah, di Oh, di buku buku. dan di internet. Sekarang begini, Oh, di buku kita ini kan internet. belajar internet. Ah, Anda itu kan tadi memframing bahwa di dalam itu kan udah dipalsukan, udah ditambah-tambahan, itu nggak boleh seperti itu. Emang datanya begitu, Pak? Merendahkan. Emang datanya begitu? Lah, Saya tapi data begini Pak ya, kami juga punya data bahwa kitab Anda Mana? begini, Coba, tapi mana data kami Bapak? nggak mungkin Mana datanya? mengatakan Kan lah, nggak perlu, ditantang nggak perlu. kepada seluruh umat manusia Buat membuktikan apa? kesalahan Buat Al-Quran. apa? Ditantang, Buat Bapak. Siapa? Siapa yang menantang? bisa membuktikan Al-Quran salah? Siapa? Begini Pak, saya juga tidak akan, tapi kami juga tidak percaya. Mau Anda buktikan dengan apapun, kami tidak percaya kok. Ini ngomong Tidak ini, percaya. ini Saya nggak nggak nyambung butuh ini ngomongnya nih. tantangan ke orang lain, nggak butuh. Mau Anda begini Udah. Pak ya. Silakan Pak Ibu Rama. Nggak nyambung. Ilmu saya nggak seimbang. Saya stay by dulu. Lah orang ibu Anda nggak ada. Hanya ngomong begitu-begitu baik. apa pengertian ini ya dok? Aku Nanti ya. nambah sedikit, Pak. Di manuskrip aslinya, Pak. Di manuskrip aslinya nggak ada itu, Pak. Jangan Anda bukan lebih pintar, Kak Bu. Anda itu bodoh. Dari tadi pertanyaan Anda juga sangat bodoh dan saya jawab pun Anda tidak tahu Udah apa-apa. mulai Nggak usah keluarkan Anda framing kata-kata seperti begitu, itu. Pak. Janganlah Lah mengeluarkan kata emang begitu. benar. Kalau dia nggak ngerti apa-apa nggak usah. Nanti saya Oke, jawab. kita tes apa siapa aja. yang pintar, Pak. Coba siapa yang pintar? Lah, saya Coba kita tes siapa yang ini pintar. bukan masalah kepintaran. Iya, Begini Pak. tadi Anda kalau mengatakan orang Anda bodoh loh. pintar, Anda kalau mengatakan Anda orang bodoh loh. pintar, kalau Anda pintar, nggak mungkin room Anda selalu membahas orang lain. Nggak, itu kalau Anda pintar, begini bro, mencari kebenaran itu adalah dengan mengatakan diri kita benar, bukan mengotak-ngotak orang lain. Bagaimana orang bisa kenal dengan iman Anda, sedangkan Anda selalu ngurus iman orang. Tunjukkan, ini kami Pak, loh, ini kapan kami loh, lintas agama, ini Pak, kami Pak. loh. Ini Pak, ini dialog lintas agama, bukan untuk masak-masak di sini, Pak. Kalau Bapak masuk di sini ya Bu, pasti dialog lintas Bu, agama. Kalau Bapak mau masak-masak, dialog bukan lintas tempatnya di agama, sini, Bu. Pak. Dengar dulu, dialog lintas agama itu Bu, harus ada manfaatnya, harus ada manfaatnya, bukan menimbulkan perdebatan. Manfaatnya apa? Dengan dialog itu Anda bisa membuat orang lain dapat hidayah, bukan asal Oke. dialog saja. Oke, saya Kalau Anda jawab. mungkin dialog, Saya hanya selalu ngomongin gantian, orang Bro. lain, Anda udah ngomong itu terus loh. bentar, Ibu. Anda ngomong terus Iya. dari tadi. Jadi, Gantian ya. jadi Boleh begini Pak, gantian nggak, ya, Pak? maaf ya. Pak, gantian Ini dong. ini diskusi kita malam ini. Ini menurut ngomong saya terus udah Anda loh. nggak ada artinya. Ini Anda yang ngomong Enggak, terus loh. Saya mau akhiri ini loh. Ya, silakan, Soalnya Pak. ini teman saya udah nungguin di luar karena ini perdebatan udah nggak ada artinya. Iya, silakan, Kalau kata Pak. saya Silakan, Pak. nggak Iya, ada iya. satu kesimpulan. Oke, baiklah. Saya akan mengatakan selamat malam kepada kita semua. Semoga Oke. kita damai sejahtera dalam apapun kita. Marilah kita saling mengasihi dalam kita satu negara berbangsa bernegara. Karena agama itu nggak boleh diperdebatkan, Pak. Agama itu adalah menurut iman masing-masing. Jadi ku tekankan kepada kita semua di sini, ada perintah-perintah baik saling mengasihi. Itulah yang utama di dalam sebuah agama, Pak. Di dalam agama manapun. Kita nggak bakal mendapatkan berkat atau pahala mungkin di tempat saudara muslim kalau hanya membahas bahasa yang nggak ada artinya. Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana iman kita bertambah sesuai dengan agama kita dan perilaku kita dari manusia jahat menjadi manusia baru. Itu yang terpenting. Oke. Itulah yang disebut Baik, firman. udah, Pak ya. Oke, terima Baik, kasih ya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perilaku Terima yang baik kasih. itu tidak mengeluarkan kata bodoh dalam berdiskusi. Itu perilaku baik. Yes. Tapi yang saya dengar tadi, kami dari Muslim nggak pernah mengeluarkan kata begitu. Oke, itu perilaku baik. Siapa yang ngajarin terserah Anda. Diskusi Jangan lintas kasih, agama. Diskusi lintas agama di sini, Bapak. Ini bukan monolog di sini. Kalau Bapak mengatakan tidak boleh diskusi lintas agama, ya jangan di sini protesnya, Bapak. Anda ke komal-komal putar-putar juga di sana itu. Banyak itu. Itu ya. Dengan adanya diskusi lintas agama, sudah banyak
orang yang mendapatkan pencerahan bersyahadat. Saya belum pernah mendengarkan satu biji pun manusia, baik di Manubulu maupun yang lain, dia murtad karena debat lintas agama. Belum ada. Yang ada adalah orang bersyahadat, orang mualaf karena mendengarkan diskusi lintas agama. Ini fakta. Minta bukti tak kasih tiap hari. Itu intinya. Betul, Bang. Ya, Itu, betul. oke? Ini ya, kalau teman-teman saudara-saudara kita ini kadang itu ya, kadang menolak adanya debat lintas agama ya. Ini kan komal di TikTok ini ya debat lintas agama. Kalau nggak mau debat, nggak mau diskusi, jangan masuk lah ya. Oh, kan yang penting selesai diskusi kan kita saling namanya juga masing-masing berdakwah kan, menyampaikan akidah kita. Iya, Bukan untuk benar. mengedukasi, Benar bukan tuh. untuk mengedukasi Bang Meme atau Bang Albert tadi, tapi terlebih kepada pendengar-pendengar ya, menyampaikan bahwa ini loh pemahaman kita di dalam Islam, ini loh pemahaman misalnya di pihak saudara Kristen, ini loh yang kami pahami di kekristenan. Mana kamu ceritakan dari Haris, Bu? Mana ada kamu ceritakan? Kapan kamu ceritakan? Aduh, kukira kau sudah pingsan itu Pipo, ternyata kau masih ada. Enggak. Kapan kamu ceritakan Haris dan Quran dari tadi? Enggak ada. Ya, Ya, kan sudah jawab. Apa yang Tadi. Ya, di mana Dan tertulis? berarti kau tadi pingsan, nggak dengar Pipo. Cara itu hanya ngomong doang. Kan dia bilang tadi. Di mana cerita itu? Haris dan Quran? Di mana? Mana kamu paham? Mana Tadi, kamu cerita? pasang telingamu Pipo ya, pasang. Tadi, Bibel di aja kamu. Al-Quran nih. Sesuai dengan Al-Quran didengar nih. Dia jawab tadi. Putar Aduh, Allah. ini. Ini ajaran kasihan. Kata Yesus begini, bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Itu kalau kau begitu sifatmu itu kau ikuti itu. Bukan gitu perempuan. Ceritakan di Nah, hadis Quran. mulai lagi perempuan. Mulai lagi perempuan. Apa itu perempuan? Oh, itu ada nama aku itu loh. Nama aku tuh kita pakai selamatan. Potong kerbau, ambil nama itu kau tidak hargai. Saya kan nggak ikut di Kita sini. itu waktu kecil tuh kita itu kalau ambil nama, dikasih nama itu dihakikan namanya. Tuh dipotong sapi kerbau. Itu tadi aku kasih tahu. Dengar telinga. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifa. Ikutilah milah Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Di mana? Betul otakmu pantas sangka itu menuhankan manusia. Ku bilang Pipo, jangan kau tuhankan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Jangan hanya ngomong doang. Apa itu? Buka di mana itu? Tertulis di mana? Apa Biar yang bertanya terbaca. Pipo? Di Al-Quran Pipo, masa di koran? Al-Baqarah Di surah Ibrahim. Ibrahim berapa? Aku paham aja. Baca. Alah. Aku cuma satu pesawat. Aku cuma satu perangkat nih. Nggak bisa kalau aku nih, makanya tadi tuh. Aduh, ya Allah. Apa? Kamu itu suaramu putus-putus. Naik dulu di genteng, naik di tingkat lantai berapa? Lantai 10 baru lompat. Waduh. Nggak kedengaran suaramu. Ketawa kamu dalam penderitaanmu. Ampun. Enggak. Apa? Tanya apa? Coba. Enggak, jabarkan dari Aku Quran dan bilang. hadis. Mana yang benar itu biar kami dengar dulu. Itu tadi Bang Handi sudah banyak dia jelaskan. Kamu tidur kali ya? Atau kamu Kamu tadi yang membaca di Quran ini Pak Pipo, ini bunyinya. sudah dikasih tahu. Dia sudah aku kasih tahu itu apa? Apalagi yang kamu tanya. Kalau penegasan Allah di dalam Al-Quran itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri.
Nah itu Di mana coba itu? cari di Bibelmu, di Al-Quran Di mana Pipo. itu? Coba Di Quran itu surat mana? Toha. Di mana? Harus Dia yang mana? surat Toha. Kamu cari di Bibelmu tuh pernyataan Yesus yang seperti itu. Hei. Cari di Bibelmu pernyataan Yesus seperti itu. Misalnya Yesus berkata, Pipo, aku ini Tuhanmu. Kata gini Pipo. Aku ini Tuhanmu gitu. Cari coba, cari pernyataan Berapa itu Yesus. di Quran? Pokoknya kalau nggak salah itu ayat 3 atau ayat 11 14. Cari. Jangan bimbang. Mana kau tahu? Ada Al-Quranmu di situ, ada Al-Quran di rumahmu. Pipo, ada Al-Quran di rumahmu kah? Nah, biar saya dengar dulu. Apa? Nah, baca, dia mana? Apa? Mana kau ini? Apa kau minta? Kamu yang tadi bisa. Dia yang dengar saya baca bilang. Orang. Pantas kau masih menuhankan manusia, kata Yesus itu dia utusan, Pipo. Perempuan bukan. Dengar kata Yesus begini. Dengar kata Yesus, Pipo. Aku sampaikan kata Yesus ya. Bapak yang mengutus aku. Dia dengar dulu. Aku sampaikan itu Bibelmu. Dengar Bibelmu begini bunyinya. Bapak yang mengutus aku. Dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, Pipo. Apa itu? Pantas ini kau nggak paham-paham, makanya manusia ke Tuhan. Dulu saya dengar baik-baik. Ini apa? Mau kau apa? Kau mau apa? Mau apa? Ayat apa? Ya terserah sama kau. Mana yang kira bagus yang kamu katakan dulu? Baca di Quranmu, saya dengar. Ya yang singkat-singkat aja ya. Itu aja pendeklarasian Allah di dalam Al-Quran. Allah itu dideklarasikan. Dia menyatakan dirinya bahwa artinya itu aku ini Allah. Belum ku sampaikan artinya. Oke, ku sampaikan artinya ya. Innani anallah la ilaha illa ana astagfirullahaladzim. Innani anallah la ilaha illa ana fattabi'u Allahu akbar kulu pami Pipo. Astagfirullahaladzim. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Nomor berapa? Surah Allahu Akbar. Surah berapa? Surah Toha itu ayat 13 atau 11. Cari. Baca. Bagus. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku gitu loh. Harus ada pernyataan Yesus seperti itu di Bibelmu, itu bagus supaya kau nggak ambigu menganggap Yesus nabi, menganggap Yesus utusan. Ini dulu. Kok jadi baca kalau aku seandainya aku dekat di situ di rumahmu Pipo, ku anu telingamu itu kalau dekat. Perempuan, baca bagus-bagus, hargai Quranmu. Apa? Bagus kau baca, bagus kabarkan. Apa kau mau baca? Kau juga tidak paham juga. Mana kau itu umat terjemahan kau bisa baca? Supaya dapat saya. Kan gitu. Apa kau suruh baca apa? Yang kau baca tadi di Quranmu itu ayat ini terjemahannya begini Pak Pipo, tujuan ayat ini begini bilang dulu kayak gitu. Oh ya bagus ya. Dengar ya muridku Pipo ya, dengar. Pasang telinga jangan pasang dengkul. Bacalah perempuan baca. Kalau kau bilang aku perempuan tidak mau, aku sebut namamu loh secara sopan. Aku tuh sangat sopan loh, sopan santun. Enggak perempuan kau. Kalau kau aku bilangi lelaki apa ya? Baca dulu. Baca. Jangan nangis kau, jangan nangis. Artinya ya, aku ini baca Allah. Baru mengartikan. Aduh, aku nanti takut salah baca. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa qimis salata li zikri. Aku ini Allah. Ini kata-kata Tuhan kami, ini kata Allah, Tuhan kami kan. Allah itu Tuhan kami. Pipo dengar. Aku ini Allah. Siapa? La ilaha illallah. Itu dia berkata,
Aku ini Iya. Allah, tiada Katakan itu. Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, laksanakanlah salat untuk mengingatku. Itu perintahnya, Pipo. Makanya kita sholat. Siapa dikatakan itu? Ah, ini orang tua ini, mana telingamu itu? Perempuan. Sudah. Ah, Apa ini sudah? perempuan. Panggil itu istrimu perempuan karena dia perempuan. Kalau aku enggak mau aku. Ya nggak Itu perempuan orang kau. Sulawesi itu orang Sulawesi pantang itu disebut-sebut begitu ya. Ah, kalau aku dekat rumahmu, kulempari batumu rumah. Kulempari rumahmu batu kalau kau Ketawa kamu di dalam penderitaanmu. makanya panggil nama aku itu loh. Kayaknya Pak Vipo sama Ibu Rahma ini lagi kasmaran ini kalau aku lihat ini. Tahu itu. Heran aku ya Allah, ya Allah. Jadi perempuan yang satu ini saya lihat baca Qurannya dulu, baru terjemahkan, baru paparkan. Gitu. Oke, sabar ku paparkan. Pak Bipo sebentar Pak Bipo. Pak Bipo, kalau besok lusa ketika ada umat muslim menyerang bawasan kamu menyembah kepada Tuhan yang disalib, digantung di tiang salib. Cara mengkomparasikan serangan balik itu gampang seperti ini Pak Bipo. Serang baliknya dengan mengatakan begini, daripada kamu menyembah kepada Tuhan yang dimutilasi. Kenapa Tuhan memutilasi? Karena Tuhanmu itu di dalam hadis itu, satu hadis menjelaskan Tuhanmu hanya punya kaki. Satu hadis lagi menjelaskan Tuhanmu hanya punya betis. Satu hadis lagi menjelaskan Tuhanmu hanya punya pipi. Satu hadis lagi menjelaskan Tuhanmu hanya punya mata, punya wajah, punya mata, punya telinga. Jadi Tuhanmu mutilasi terpisah-pisah. Beda Yesus itu kan utuh kan. Nah, berbedanya Tuhan mereka itu Pak Vivo, rambutnya nggak ada dijelaskan. Pak, Nah, botak. Berarti Yesus utuh, mereka nggak utuh. Cara mengkatakan seperti itu Pak Vivo. Enggak, aku hanya menambahkan aja Ibu. Aku hanya menambahkan aja, silakan dilanjut dengan Pak Vivo. Lanjutkan Pak Vivo, lanjutkan. Oke. Tuhanmu itu disunat loh, dikerat kulit katanya itu enggak lengkap juga, hilang anunya loh, hilang kulupnya itu Tuhanmu enggak lengkap juga ya. Dan ditombak gitu loh kan, apa ya, paru-parunya apa ya namanya yang keluar itu usus ya kalau ditombak ya. Itu kan enggak lengkap juga. Dan Tuhanmu punya jari-jari ya, gimana ya Tuhanmu. Aduh, kalau kamu mau lari-lari ke situ, Pipo, Bang Meme itu lebih gawat kalau kita sampai ke situ. Jadi diskusinya aku rasa yang sehat-sehat aja, Bang. Dari mana kamu saya diskusi, ngomongmu pun udah ngelantur. Apa ngomong apa? Ngomong apa? Coba diulang, Pak. Pipo. Ngelantur. Coba. Ngelantur ngomongmu. Ngelantur. Ngelantur. Iya. Pak Pipo sebelum tidur apa ya aku bilang baca tadi itu ya yang disebut Bang Handi. Mana Bang Handi udah turun ya? Ya, bahwa itu kata-kata para ahli-ahli sejarah Bible ya. Ya, Markus itu ya tambahan gitu loh, tapi Bang tadi itu nggak menerima ya. Nggak ada di manuskrip aslinya. Siapa bilang tambahan? Ahli-ahli Bible gitu loh. Bahkan gini ya, tahun berapa ya, tahun 400 sekian ya, para ahli Bible tuh mengadakan seminar ya di Amerika, kalau nggak salah di Toronto, bukan di mana ya, di Amerika lah. Dia mengadakan seminar loh Pak. Dengar dulu Pak Pipo, aku sampaikan kepadamu. Kamu ngarang kamu perempuan. Mulai lagi mulutmu itu kayak apa itu, mulutmu itu lebar sekali, mulutmu sepertinya itu suka bicara Ngarang-ngarang itu bibir orang, jangan kamu karang-karang lah. Bukan Pak, coba baca. Bapak ini kurang baca literasi. Coba buka. Kalau pakai HP, coba ketik itu. Ketik di situ. 70 lebih itu ahli Bible seluruh dunia, ahli teologi mengadakan seminar dan dia memutuskan hanya 18% pernyataan Yesus yang dianggapnya asli gitu. 18% loh Pak. Makanya kamu kan baca Bible itu. Itu kayak aku baca Pak, itu menurut para ahli Bible. Mana bukunya perempuan? Bacalah kau tua bangka. Tapi kamu yang memaparkan, berarti kamu bertanggung jawab. Udah dikasih tahu bilang jangan kau sebut nama itu. Aduh, nggak suka aku tuh mulutmu Pipo. Aduh. Kita tahu rumahnya kan enggak.
Ya Allah, mana hostnya ini? Kau itu Nangis kan kau. kau bilang ajaran kasih. Kalau begitu mulutku ajaran kasihan. Kau perempuan Itu atau tidak? ajaran kasihan. Maukah Kau kau perempuan istrimu atau itu tidak? kupanggil, Aku itu maukah laki istrimu juga. kupanggil Tidak. perempuan? Hai perempuan, mau kupanggil istrimu seperti itu. Hai Perempuan. kau perempuan. Ini sudah tua tapi mulutmu itu bagaimana? Kau itu harus jadi contoh anak-anakmu itu kalau mulutmu seperti Kamu kan itu. perempuan. Enggak, kamu enggak perempuan. Ya panggil itu istrimu, aku tidak mau. Enggak, kamu perempuan Enggak atau mau. tidak? Enggak mau, aku tidak mau dipanggil seperti itu. Panggil istrimu sana. Ayo. Kau itu. Panggil Kau itu, istrimu. kau Pak. itu. Ya Kau habis nangis. kau juga. Kau nangis. Ya enggak lah, ngapain nangis? Jangan nangis, kau jangan nangis. Kasihan aku. Enggak nangis, Pak. Aku tahu kok kita berteman ya, Pak Pipo ya. Santai. Iyalah perempuan. Iya, kau tua bangka. Maaf ya, Pak Pipo ya. Oke, apa ya, Bang Hosin, ya Allah, Bang Abu Hadid tidur ya? Udah kau aja bicara terus perempuan. Nah, Tua bangka diam. Ini assalamualaikum Bang Muhammad Zia. Assalamualaikum Bang Muhammad Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut Bang. Siapa tahu mau ngobrol sama Bang Meme atau kakek saya ini Pak Pipo. apa itu Oh itu perempuan? kakak kita. Kakak, iya. Lanjut Pak. Ah. Silakan kalau mau ngobrol. Silakan. Kalau kau Apa kabar? kau diam ya perempuan ya. Jangan kau tonton lagi ya. Iya tua bangka. Bu Rama, kita biarkan Pak Vivo lawan Muhammad Zia dulu, ayo. Kita nyimak dulu. Ayo silakan Pak Siap, Vivo. Bang. Siap Bang. Oke Bang. Silakan Bang. Apa kabar Enggak, Pak Parlin? perempuan ini. Hello. Halo, lanjut. Oh, kita orang Kristani. Iya, saya Kristen, asli Kristen. Asli Kristen, oke. Saya Muslim, Muhammad Zia saya nama. Makasih Pak, saya Pak Pipo. Oke, saya mau tanya, Iya Pak. ada denda di dalam buku penalty artinya saya. Misal orang berkosa dengan wanita, bagaimana Jesus Christ, artinya Savior kita, kasih info dalam Bible Old Testament atau New Testament, apa yang denda untuk orang berkosa dengan wanita? Silakan jawab Pak. Enggak, Anda di mana ini tinggal? Misal dalam Islam, misal saya orang dari luar negeri Pak, saya Tanya bahasa dulu di mana Indonesia tinggal tidak ya Pak bagus. Vivo. Ya, Bukan negerinya, di mana Anda tinggal? tinggal Jakarta Pusat Pak, tapi saya bukan lahir dalam Indonesia. Saya dari luar negeri. Apa negara Anda dulu? Apa negara Anda dulu? Pakistan Pak, saya negara. Oh, terima kasih. Ya. Oh, terima kasih. Oke, misal Maksud biar saya tegaskan, saya sampaikan ke Pak Vipo aja. Pak Vipo, pertanyaan dia begini Pak Vipo. Hukuman apa yang diperintahkan Yesus ketika ada orang memperkosa seorang perempuan? Itu yang dia maksud. Iya. Iya, Begitu itu. Anda. Silakan. Iya benar. Silakan. Silakan jawab Baik. Pak Vipo. Oke. Ini dari Bible saya bicara ya, Bro. Bro apa namanya, Muhammad? Muhammad Zia. Ini dari versi Bible kami, orang Kristen. Jadi Oke. tolong diketahui. Kalau di perjanjian lama, orang yang memperkosa itu harus dibunuh dengan batu menurut hukum Taurat. Oke. Ya. Oke. Kalau di dalam perjanjian baru yang memperkosa tidak bisa dibunuh. Kenapa tidak bisa dibunuh? Diampuni.
Kalau negara di situ, raja di situ membunuh, urusan mereka. Karena ada satu contoh, orang yang berzina, saya katakan, dibawa kepada Yesus. Lalu bertanya orang ini ahli-ahli agama yang membawa itu. Ini perempuan kami tangkap ini, berzina. Dengan kata lain, kalau berzina kan sudah memperkosaan. Ya. Harus dibunuh. Menurut mereka, orang Yahudi, orang Parisi, dan yang mengetahui tentang agama Yahudi pada saat itu. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang berdosa, yang tidak berdosa, udah lempari dia. Lalu orang-orang yang ada di situ yang membawa itu, mereka berpikir semua yang ada di situ adalah orang yang berdosa, yang memberontak, yang berzina. Maka satu orang pun tidak ada yang melempar perempuan yang dibawa ini. Lalu Yesus menuliskan sesuatu tulisan di tanah. Yang tulisan itu memang benar, tidak dibaca sampai sekarang pun tidak apa. Hukum Quran dan hadis ya. Iya, hukum hadis dan negara dibuat menjadi hukum negara, bukan? Bukan hukum negara itu, Pak. Hukum negara itu tunggu dulu, Pak. Saya mau bicara, tunggu dulu, Pak. Hukum negara, misal hukum negara Indonesia itu demokrasi, benar atau tidak, Pak? Benar. Oke. Yang dalam hukum Indonesia orang rape ada yang pidana atau tidak? Rape apa maksudnya itu? Rape, Pak, zina. Ya, kalau yang berzina dihukum, itu kan undang-undang. Ya, gimana? Di dalam Indonesia, Ya. hukum untuk zina apa, Mas? Tidak ada di dalam hukum agama Kristen untuk menjatuhkan Gak ada, hukum. iya. Itu saya mau cerita, gak ada ya. Bagaimana yang tidak ada hukum untuk kontrol orang zina? Tunggu dulu, Pak. Bagaimana tidak ada hukum dalam New Testament untuk kontrol orang dosa zina? Bagaimana kasih code of ethics yang New Testament yang gak ada code of ethics ya? Gak ada code of ethics, tidak ada denda, tidak ada hukum untuk orang zina. Bagaimana orang Kristiani kontrol zina yang tidak New Testament yang tidak ada hukum? Enggak begini, Bro. Tunggu dulu, Pak. Code of ethics-nya artinya gak ada code of ethics. Ya, silakan, Pak. Bismillah, jawab. Begini, Ahmad, Muhammad, begini barangkali Anda campurkan negara dengan ini. Jadi ini negara sudah merangkum segala sesuatu hukum. Kalau Indonesia mau berzina, mau mencuri, udah ada hukum itu di sana. Kalau ada lagi agama yang menghukum seperti itu, sudah memang negara ada di dalam negara namanya. Negara itu sudah membuat satu hukum sesuai kehidupan manusia di Indonesia sudah ada. Pisahkan dulu. Jangan amburadul. Iya, Pak, di dalam New Testament, Old Testament ya saya paham ada hukum bunuh orang. Benar sekali. Tapi di dalam New Testament gak ada ya seperti Old Testament ya. Benar atau tidak? Saya kurang paham menurut. Enggak, kamu dengar saya katakan tadi, kita hidup di Indonesia. Iya, saya dengar, Pak. Di dalam Old Testament Ya, orang zina itu bunuh, Pak. Kasih batu aja. Benar? Pak Vivo, maksudnya begini, Pak Vivo. Maksudnya Pak Muhammad ini ketika ada orang memperkosa orang lain, itu hukum yang akan ditegakkan oleh Yesus itu hukum apa yang ditanyakan dia ini? New Testament. Ya. yang diutarakan Yesus tadi, maka saya katakan itu satu contoh. Dan waktu perempuan itu dibawa kepada Yesus, dia tidak menghukum. Tidak menghukum dia. Bukan zina yang ditanyakan ketika ada orang memperkosa wanita. Hukum apa yang akan diberikan terhadap orang tersebut dari Yesus? Ya. Itu pertanyaan Anda. Code of Oh, ethics. Iya, benar itu pertanyaannya. Itu pertanyaan Anda. Iya, pertanyaan dia itu benar itu pertanyaannya. Benar, Pak. Makanya kalau kita katakan, kalau mari kita 2000 tahun yang lewat keadaan di situ, kan begitu. Keadaan di situ bagaimana yang diajarkan Yesus,
orang yang berzina. Karena begini, versi dari kekristenan, berzina itu, dengarkan dulu Muhammad. Berzina yang kamu katakan tadi hanya satu versi. Berzina itu bukan harus berarti di dalam Bibel, bukan berarti perempuan yang diperkosa, bukan itu perzinahan yang secara keseluruhan memang bisa. Perzinahan itu menyimpang dari Tuhan, itu sudah perzinahan. Ajaran Bibel seperti itu. Paham Anda? Halo? Ya Pak, lanjut. Perzinahan ajaran Bibel bukan hanya perzinahan secara seksual antara bukan. Ada. Tapi perzinahan yang dikatakan mengandung di dalam versi Alkitab dari kamus Bibel, perzinahan berontak kepada Tuhan, tidak menurut hukumnya, itu sudah berzina. Lebih simpel barangkali saya katakan tadi, kalau saya mencintai harta saya dari Tuhan saya, berarti saya sudah berzina. Berzina itu menyimpang dari sesuatu ajaran itu. Orang tua mengajarkan perempuan atau anak-anak kan nggak pernah menyuruh untuk berzina kepada memperkosa orang lain. Kan nggak ada kan? Dia menyimpang, maka dia kata-kata itu berzina. Maka di dalam Bibel dibuat lambangnya, jemaat itu pengantin, Yesus adalah pengantin laki-lakinya. Jadi kalau tidak klop ini, melalui kasih berarti sudah berzina. Itu pengertiannya Muhammad. Paham ya? Artinya Pak, simple aja Pak, tidak ada hukum dalam New Testament untuk orang zina atau rape, gak ada hukum. Yang Old Testament ni ada, simple aja Pak. Kenapa panjang itu konversasi? Yang Pak kecil Vivo, ada saya yang tambahin sedikit Pak Vivo, saya tambahin ya. Iya, jadi begini Pak Muhammad, ketika Pak Muhammad meminta, ada tidak ayat di dalam perjanjian baru, ya, yaitu Yesus menegaskan kepada orang bahwa ketika hukum. dia memperkosa seorang perempuan, ya, apa hukumannya yang diterapkan oleh Yesus. Jadi begini, ya, hukuman yang diterapkan kepada orang yang memperkosa itu Yesus berjanji bahwasan konsekuensinya itu akhirat. Jadi kalau untuk duniawi, jadi kalau untuk duniawi, iya, jadi kalau untuk duniawi itu ketika ada orang memperkosa seorang wanita, maka Yesus menyerahkan itu sepenuhnya kepada pemerintahan. Maka di dalam Matius 22 itu ya, kita baca dari 17 sampai 21 itu, Yesus itu patuh terhadap hukum negara. Artinya ketika Jesus, ada, ya, oke, berarti saya Jesus cerita ikut negara, hukumnya negara. Ya, Jesus seperti jadi- itu. Oke, jadi begini. ayatnya apa itu? New Testament? ya ngerti. Jadi begini, bentar Pak. Jadi Mengerti, di Pak, dalam mengerti saya. mengerti mulai. Jadi di dalam Kristen itu ketika ada seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, dia akan mendapatkan konsekuensinya ada dua. Konsekuensi yaitu hukuman dunia, berarti Yesus menyerahkan itu kepada pemerintahan. Lalu konsekuensi kedua adalah akhirat, hukuman akhirat. Hukuman Yang akhirat itu artinya ya, benar Pak Leto. Konsekuensi dunia ayat apa Mas? New Testament. konsekuensi dunia itu kita lihat di dalam Matius ayat 22 ayat 15 sampai 21, lalu di dalam surat Rasul Paulus menjelaskan. Saya mau buka sekarang. Matthew 22 chapter apa? Matthew 22 ayat 17 sampai 21 lah, buka aja, baca aja di situ. Oke, tunggu dulu Pak, saya buka. King James Version. Hello. Ya, hello Pak Leto. No. Alkitab Indonesia. King James Version tidak benar? No, Alkitab Indonesia. Pak Leto, itu saya buka dari BibleGateway.com yang kitab kita, translator kita. Hello. Pak Vivo lanjutkan Pak Vivo, nanti kalau Pak Vivo nggak ada nggak seru. Lanjutkan Pak Vivo.
Apa yang tadi Mama Pak Vivo, dilanjutkan, Ya, ya, ya. dilanjutkan, Ya. dilanjutkan. Ya. Udah ya. Dapat menangkap Muhammad? Iya Pak, saya sudah buka Matthew 22, 17, 21, King James Version ya. Boleh. Terus? Terus di sini nggak ada seperti yang Pak Leto cerita. Enggak, begini. Yesus pernah mengatakan di dalam perjanjian, apa yang harus kamu berikan ke kaisar, berikan itu. Pengertiannya, apa yang dikatakan kaisar di zaman itu, orang yang mengikuti Yesus harus patuh kepada itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan akan lebih patuh daripada yang pemerintahan saat itu. Iya Dengan Pak, tunggu dulu. pengertiannya. Tunggu dulu. Jangan terlalu cepat-cepat ya. Point to point ya. Simple aja. Pak Leto di sini cerita orang yang zina atau perkosa apa tidak ada konsekuensi fisikal di sini, tapi di dalam akhirat ada. Oke, untuk akhirat saya mengerti. Oke. Leto Nggak ada, cerita nggak ada konsekuensi. Oke Pak, benar. Terima kasih Pak. Saya mau tanya itu ya. Ya makasih ya. Begini, Muhammad. Yesus mengatakan jangan pernah menghakimi sesamamu. Begini ceritanya. Yesus membuat hukum, hanya 2 hukum di dalam perjanjian baru, mencintai Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Siapa yang melanggar, berarti dia terhukum. Terhukum seperti dikatakan Memek Bos tadi, semasa hidupnya dia tidak mau bertobat, maka dia akan ke neraka. Hukuman fisik tidak akan ada dari Yesus. Karena Yesus bukan menghukum manusia itu supaya dia pada saat itu, bukan. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Perzinahan kan dosa. Iya kan? Kalau seseorang Benar itu dosa, benar. Benar dosa sekali kita. membawa dia menjadi mati, menjadi kekal di dalam neraka kalau dia tidak mau Ya. bertobat. Ya, benar Pak. Tapi di sini Pak Leto yang cerita orang zina itu dosa, ada konsekuensi dalam akhirat. Saya yakin, oke, benar. Tapi untuk kontrol zina dalam orang Kristani yang kita tidak ada hukum physical consequences untuk stop untuk zina, tidak ada Pak. Seperti saya Islam, misal orang zina sampai sekarang orang bunuh. Oke, banyak negara ikut itu. Yang untuk kita nggak ada seperti itu di dalam New Testament. Itu saya mau tanya Pak. Code of ethics yang nggak ada dalam untuk zina dalam New Testament ya. Kalau dari testament itu, kalau untuk menghukum, Yesus kan di situ saat itu bukan penguasa secara negara, bukan. Bahkan Yesus di situ kuasa secara iman, secara kekuasaan di segala sesuatunya. Tapi orang tidak menerima itu dan tidak mengerti. Dia raja, tetapi bukan raja di saat kerajaan seperti Pilatus, Herodes, bukan. Bedakan dulu. Dia raja secara kerohanian, keselamatan di dalam iman manusia. Paham ya? Iman manusia dia itu, dia terima dari selamat. Karena kematian adalah suatu tidur. Maka Yesus katakan sila harus tidur, bukan mati. Kematian yang kekal itu namanya baru mati. Di dalam kehidupan kematian ada di dalam, saya katakan, di balik kematian ada kehidupan. Itulah yang dikatakan Yesus. Walaupun kamu mati akan hidup. Dengan iman itu. Jadi bedakan dulu versi Yesus pada saat itu. Dan itu, karena begini. Pada akhir zaman, Yesus memberikan hukuman bukan karena kekuasaannya, bukan. Ingat. Karena kelakuan dan perbuatan manusia itu, maka hukuman itu ada. Paham ya? Paham? Ya. Lanjut Pak. Karena perbuatan saya, kelakuan saya, yang selalu pembohong, pembunuh, segala macam, maka itulah yang datang kepada saya pada akhir zaman untuk menghukum saya. Itu sudah dijadikan Tuhan. Ya. Yesus tidak menghukum orang yang berdosa, tapi Yesus membenci dosa.
Paham ya? Iya, saya tidak tanya untuk zina itu dosa atau tidak dalam Kristiani. Saya tahu itu dosa. Dalam Kristiani, Old Testament atau New Testament itu dosa, benar Pak. Tapi untuk dosa, bagaimana bagaimana stop ya Pak? Tidak ada hukum fisikal seperti Islam. Ya kan? Oh, tidak ada Pak. Jadi tidak ada itu, katakan itu. Kalau dosa itu supaya stop itu enggak. Karena dosa itu adalah melanggar dan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Kalau sudah melanggar dan menjauhkan dari Tuhan, berarti dia kuasai iblis. Iblis itu sudah memang berlawanan dengan Tuhan. Dan Ya. itu akan digunakan pada saat nanti iblis dengan antek-anteknya yang berdosa itu. Karena itulah menjerumuskan manusia semakin dalam kejahatan, semakin dalam semua segala sesuatunya. Maka itu dilenapkan semua. Dosa yang dilenapkan. Tetapi karena ada manusia di situ, maka ikut manusia itu dilenapkan. Dosa itu yang diminasakan, dosa itu tidak bisa lagi ada. Itu pada akhir zaman nanti. Satu contoh. Waktu air bah ada, dosa sudah ada. Bukan manusia yang mau binasakan sebenarnya. Tapi dosa itu sudah mengakar kepada manusia. Maka dosa itu dibinasakan dengan air bah, maka tergantung di situ adalah kemanusiaan. Sodom dan Gomora itu dibinasakan, dibakar. Dosa yang dibakar karena dosa itu adalah pekerjaan setan. Tetapi manusia di situ sudah persis sama seperti dosa itu, maka tidak bisa diselamatkan, maka orang yang ada di situ harus dibinasakan. Oke Pak, saya sekarang saya mau kasih contoh. Di dalam Saudi Arabia ya, saya sudah pernah di sana, banyak teman dan keluarga tinggal di sana, saya sudah pernah juga. Saya kasih contoh misalnya, dalam Saudi, rate pangcuri itu terlalu bawah compare lain negara ya. Oke, kenapa? Itu kontrol fisikal hukum ada untuk potong tangannya. Yang kita New Testament tidak ada hukum untuk dunia bebas. Zina gak bisa kontrol dalam Kristiani. Mengerti Pak? Seperti pangcuri yang saya kasih contoh nih ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Itu saya mau tanya. Makasih Pak. Begini, Muhammad, ini lebih spesifik saya ceritakan kepada Anda. Kenapa Tuhan orang Kristen, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, jangan mencuri, contohnya, jangan berdusta, supaya manusia itu selamat dari keadaan itu. Kalau saya mencuri, berarti saya memberontak dengan dia. Maka yang saya curi itu, orang itu akan keberatan, maka saya bisa dibunuh. Kan begitu? Maka dengan saya akan berantem barangkali kalau saya curi barangnya. Maka jangan kau curi, itu dilarang. Karena kamu sesama manusia jangan saling menyakiti. Maka mengasihi satu sama lain. Musuhmu pun kasihi. Supaya saya selamat. Kalau saya langgar itu berarti saya dikuasai setan. Karena itu pekerjaan setan. Maka harus saya tahan itu. Kalau saya sudah memang itu menjadi pencuri, apa Tuhan langsung itu bunuh? Tidak. Dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Yang berdosa itu supaya dia mengerti hukum yang diberikan Tuhan itu kepada manusia, lalu dia masuk ke dalam lingkungan ajaran Tuhan. Jadi bukan perbuatan menyelamatkan kepada Tuhan, bukan. Tapi sesudah kita ada di dalam Tuhan, maka otomatis kelakuan Tuhan yang dipaparkan kepada kita maka akan tercermin dari kehidupan manusia itu. Paham ya? Bedakan dulu, paham? Ha? Halo, Muhammad. Mana ini? Halo. Ya habis ini orangnya, mana ini? Halo, Mamek. Halo. Halo. Halo.